Selamat malam semua, Bapak Ibu, Brother Sister. Apa kabar? Perkenalkan saya Gita, saya MC untuk acara sesi tanya jawab pada malam hari ini. Apa semuanya jelas dengar suara saya? Jelas ya? Oke, thank you responnya. Oke, sebelum saya memulai sesi tanya jawab pada malam hari ini, saya mau mengajak Bapak Ibu, Brother Sister semua, sebelumnya kalau yang kameranya bisa di-on-kan yuk supaya kita bisa sama-sama tatap muka ya, walaupun baru virtual ya. Jadi supaya nanti kalau bertanya kita juga bisa lihat wajahnya seperti apa ya. Supaya interaksinya juga jadi lebih enak, ngobrolnya bisa lebih enak. Jadi kalau bisa kamera videonya di-on-kan ya sehingga kita bisa saling melihat. Lalu kalau bisa juga saya sarankan Bapak Ibu kita benar-benar dalam waktu 1 jam ke depan kita fokus untuk dengarkan. Kalau bisa dicatat karena malam hari ini pastinya akan dapat ilmu yang bagus sekali ya, yang banyak sekali yang kita bisa terapkan sehari-hari untuk pemakaian produknya dan juga secara bisnisnya. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, sebelum kita memulai sesi tanya jawab malam hari ini, saya mau mengajak Bapak Ibu dan Sister semua untuk melihat satu video yang sangat menginspirasi. Saya pribadi udah lihat video ini beberapa kali dan masih tetap terinspirasi. So, kita lihat dulu sama-sama videonya ya. Oke, masih menunggu. Oke, sama-sama kita tonton ya videonya. 8 tanda Anda bisa menjadi kaya. 1. Anda terlahir beruntung atau Anda menciptakan keberuntungan Anda sendiri. Orang sukses menciptakan keberuntungannya sendiri. Orang sukses bekerja keras dan membuat persiapan hingga keberuntungan menemukan mereka. Ketika saatnya peluang yang ditunggu-tunggu datang, mereka siap mengambilnya. 2. Anda pantang menyerah. Orang yang menjalankan satu pekerjaan dari awal hingga akhir adalah seorang pemenang sejati. Ketekunan adalah salah satu kunci sukses yang utama. 3. Anda mempunyai visi. Semakin besar visi, semakin besar target Anda. Sayangnya, banyak orang tidak berani bermimpi besar karena takut tidak mampu mencapainya. Padahal, orang-orang yang berani bermimpi besarlah yang mencapai sukses besar. 4. Anda berani mengambil risiko. Ketika berbicara tentang bisnis dan investasi, Anda harus berani mengambil risiko. Ketakutan mengambil risiko telah banyak melumpuhkan orang dan akhirnya mereka harus bertahan di posisi keuangan yang sama sepanjang hidupnya. Mereka berusaha mencari pekerjaan paling aman dan menyimpan uangnya dalam tabungan. Mereka tidak berani berinvestasi ataupun memulai suatu bisnis. Sayangnya, menyimpan uang dalam tabungan malah membuat uang Anda terkikis oleh waktu karena inflasi. Dan jika hanya mengandalkan keamanan kerja, juga membuat Anda tidak berkembang. Suatu saat Anda pun akan tergusur jika keahlian Anda menjadi usang. Sesungguhnya, menghindari risiko adalah risiko yang terbesar. 5. Anda haus akan pengetahuan. Ketika Anda ingin belajar hal-hal baru, maka tingkat keberhasilan Anda menjadi tak terbatas. 6. Anda mempunyai fokus yang tajam. Di zaman sekarang, Anda perlu keahlian dan pengetahuan yang tajam untuk sukses. Untuk mendapatkan air dari sumur, Anda bukan menggali ke samping, tetapi ke kedalaman. 7. Anda mengerti nilai-nilai dari network Anda. Dalam hidup, ketika Anda mengemukakan tentang ambisi dan impianmu, ada 2 tipe orang yang Anda ketemui. Tipe pertama, mereka akan menertawai Anda dan mengatakan bahwa impianmu sangat tidak realistis. Tipe kedua, mereka yang sangat tertarik pada pertumbuhan diri Anda, mereka siap mendengarkan ide Anda, serta siap mendukung Anda dengan pengetahuan dan energi mereka. Intinya, lingkungan Anda memegang peranan sangat penting sebagai daya ungkit kesuksesan Anda. 8. Anda bisa menjual pikiran dan ide Anda. Salah satu keahlian dalam bisnis adalah menjual. Kembangkanlah keahlian ini, maka Anda bisa menjadi kaya.
Kesimpulannya dari semua tanda yang dipaparkan, jika Anda memilikinya, maka Anda sedang menuju kesuksesan finansial. Yang Anda perlukan saat ini adalah mengambil langkah cermat untuk menjadi kaya. Ada satu quotes yang sangat bagus, jika Anda terlahir dalam kondisi miskin, itu bukan salah Anda. Tetapi jika Anda meninggal dalam kondisi miskin, itu salah Anda. Oke, bagus banget ya videonya ya, cukup membukakan mata saya. Saya yakin Bapak Ibu Bersister juga sama, karena sangat menginspirasi. Oke, kalau gitu saya langsung aja masuk ke sesi tanya jawab ya, karena saya yakin Bapak Ibu Bersister yang ada di forum webinar ini, pasti beberapa ada yang sudah mengikuti webinar kita sebelumnya, baik mengenai produk, maupun juga webinar kita mengenai peluang bisnis gitu ya. Bahkan dari beberapa yang sudah bergabung di webinar ini juga banyak yang sudah join ya, artinya sudah memakai produk ya, udah merasakan manfaat produknya mungkin, dan juga beberapa ada yang sudah mulai terlibat secara bisnisnya juga. Pasti kan timbul beberapa pertanyaan nih, entah dari pemakaian produk ya, atau dari apapun. Jadi malam hari ini kita membuka sesi jawab untuk Bapak Ibu Bersister semua yang mau bertanya tentang produk, yang mau bertanya tentang bisnis, yang mau bertanya tentang sistem, komunitas, dan lain-lain. Silakan kita buka pertanyaannya. Siapa nih yang mau bertanya? Mungkin kalau yang mau bertanya bisa langsung buka mic-nya sendiri ya, bisa unmute mic-nya. Di Zoom Bapak Ibu itu kan ada lambang mic ya, itu bisa diklik sehingga Bapak Ibu bisa langsung menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Ada yang mau bertanya? Mungkin ada yang bisa bantu lihat ya nanti ya, kalau ada yang tunjuk tangan. Ada yang mau bertanya, bisa tunjuk tangan, atau kalau yang bisa buka mic-nya sendiri silakan di muka. Oke, Mbak Fitri, ya Mbak? Iya, Mbak Gita. Iya, gimana? Baru masuk ini nih Zoom-nya. Jadi aku nggak sempat video awal ya. Mau gimana, ini aja, gimana, Mbak? mau tahu jelas tentang cara kerja Alpha Spin itu ya. Cara kerja Alpha Spin, terus? Ya, cara kerja Alpha Spin yaitu jadi Alpha Spin itu terbuat dari apa, kemudian cara kerjanya bagaimana gitu sampai bisa berpengaruh kepada tubuh ya. Mungkin itu dulu kali ya. Nanti itu dulu. Oke. Ya. Oke, sip. Nanti kalau memang ada lagi pertanyaan, nanti tinggal buka aja mic-nya Mbak Fitri ya. Iya. Oke, thank you. Ini aku tampung dulu ya. Ini pertanyaannya saya tampung dulu beberapa. Baru nanti setelah itu saya mengundang beberapa expertnya ya tentang produk dan juga tentang bisnisnya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Saya bantu lihat ya. Ayo, ada lagi yang mau bertanya? Saya mau bertanya. Ya, silakan Pak. Pak siapa? Ya. Pertanyaan Kartika, saya. Ya. Begini, Bu Agrita. Biasanya kalau kita prospek itu ya, kan sudah datang beberapa kali ya, 2 kali gitu ke webinar, kemudian tanya jawab gitu ya. Terus belakangan setelah itu hilang, jadi ditanya nggak dijawab, belakangan jawab kadang-kadang gitu. Nah, kalau prospek seperti itu bagaimana ya? Artinya apakah kita suatu saat diajak lagi atau kita cari prospek yang lain gitu? Oke, berarti tentang ke teknis bisnisnya ya Pak ya? Oke, ada lagi Pak Kartika? Ya. Ada lagi? Biasanya kalau saya ini prospek yang selalu yang beberapa kali itu harga, Bu Agrita, harga ya. Waduh, ini harga nih teman-teman saya kan misalkan
ya kelas apa gitu. Jadi bagaimana misalkan untuk yang nanya bagaimana saya harus menjawabnya gitu. Ada yang yang menanya seperti itu ya. Kalau ada yang bertanya harga harus seperti apa gitu ya. Ya, jawabnya ya. Oke, itu aja Pak. Apa ada yang lagi? Apa ada yang lain? Ya, itu aja dulu Mbak Grita ya. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya, Oke. ayo saya tampung dulu ya pertanyaannya ya. Bagus banget nih pertanyaannya, bagus-bagus ya. Ayo, siapa lagi? Oh, Bu Ketut. Iya Bu, gimana? Halo? Bu Ketut, kayaknya nggak ada suaranya deh. Halo? Udah unmute tapi nggak ada suaranya ya? Atau aku dulu, Sis Gita? Oke. Atau aku lempar ke Bu Ruslina dulu, Bu Ketut ya. Nanti setelah itu balik ke Bu Ketut ya. Iya, gimana Bu Ruslina? Ada titipan ini, pertanyaan ya Sis Gita ya. Iya. Kalau misalkan ada prospek dari Eropa misalkan, itu kalau mau join prosesnya bagaimana? Ada yang bertanya begitu. Eropanya nih negara apa, Bu? Di Belanda. Oke. Thank you, Sis. Itu aja? Ya. Oke, thank you, Bu. Mungkin balik ke Bu Ketut ya. Halo, Bu. Masih belum ada. Ini aku aja yang nggak bisa dengar suara Bu Ketut atau semua yang lain juga nggak bisa dengar ya? Nggak bisa ya? Kedengeran nggak? Nah, oke. Sekarang udah kedengeran. Gimana Bu Ketut? Ini ada titipan pertanyaan. Ini kan kesehatan. Sudah dapat izin dari BPOM dan Depkes nggak? Untuk produk apa? Untuk produk kesehatan. Ya, Alfameta, Alfaspin, terus Oke, ya, semua Phytomed, produk kita udah BPOM atau belum gitu? atau dari Depkes gitu. Oke, ada lagi Bu? Apakah ini berbentuk obat atau bukan? Kayak Alfameta sama Phytomex itu. Oke. Ada lagi? Sementara itu dulu. Oke. Apa tadi berbentuk obat atau bukan untuk produk apa, Bu? Alfameta sama Phytomex. Alfameta dan Phytomex ya. Oke. Thank you Bu Ketut. Ada lagi? Sama-sama. Entar. Saya mau bertanya Mbak. Dengan siapa nih? Aku nggak bisa lihat namanya ya. Pak Supatmo. Oh, Pak Supatmo. Iya, Pak Supatmo. Ini ada pertanyaan dari kakek. Apakah boleh ketika kita minum Alfameta menggunakan rendaman Alfaspin? Minum Alfameta menggunakan air rendaman Alfaspin? Iya. Gitu ya? Oke. Oke, ada lagi? Tidak, Mbak. Udah ya? Oke, nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa dilanjutkan ya. Oke, next. Sis Gita, ya. boleh nggak? Ini siapa ya yang bertanya ya? Kok nggak ada namanya? Cahya. Oh, Bu Cahya, iya Bu. Sis Gita, tanya untuk Alfameta ya. Ada nggak sih misalnya batasan siapa saja yang bisa mengkonsumsinya begitu? Oke, siapa aja yang bisa konsumsi Alfameta ya? Ya, supaya lebih detail lagi aja gitu. Oke. Ya. Ada lagi Bu Cahya? Udah itu aja dulu ya. Kita aja. Oke, thank you. Iya. Oke. Ada lagi? Waduh, kayaknya seru ya malam ini ya. Banyak yang penasaran ya. Ada lagi? Ini malam hari ini kita khusus mengadakan Q&A dan ini gratis. Setelah malam hari ini ada dikenakan charge ya, 100.000 per satu pertanyaan. Enggak, saya bercanda ya. Mumpung malam hari ini kita tuh akan kedatangan orang-orang yang luar biasa yang nanti akan membantu menjawab. Jadi kalau menurut saya nih, ketimbang Bapak Ibu Brother Sister punya pertanyaan malu-malu ya, lalu nanti di luar forum ini bertanya dengan orang yang salah atau mungkin googling sendiri, jawabannya belum tentu tepat, benar ya?
Tapi kalau bertanya di forum ini, yang menjawab itu adalah orang-orang yang kompeten, sehingga jawabannya udah pasti lebih akurat. Jadi kalau menurut saya lebih baik ditanyakan sedetail-detailnya malam hari ini, jangan mau rugi, karena yang jawab itu benar-benar ilmunya tuh luar biasa banget gitu. Jadi kita manfaatkan untuk menjawab penasarannya kita dan pertanyaannya kita. Ada lagi? Malam Gita. Iya. Gita. Dengan siap. Oh, Bu Silvi, ya Bu. Ya, malam semuanya. Iya, malam. Mau tanya, kalau Alpha Spin Mini itu kalau udah pecah, apakah itu masih bisa dipakai gitu? Kalau disambung-sambung pakai selotip gitu. Alpha Spin Mini ya? Ya, ada titipan. Ya. Thank you. Oke, thank you Bu. Ada lagi Bu? Sementara sih ini aja dulu. Thank you dulu ya. Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Oke, sebentar ya. Ini ada satu titipan dari chat. Ada yang nanya seputar bisnis. Bentar ya, saya sampaikan ya. Dia nanya, kalau MPA, repeat order, itu sebaiknya berapa BV? Dan kelebihan dan kekurangan dari MPA atau tidak MPA itu apa? Itu pertanyaannya ya, saya catat sendiri. Saya nanya, saya catat sendiri ya. Ada lagi? Mungkin dilanjutkan aja kalau ada yang mau bertanya, tinggal buka mic, nanti saya catat. Ada? Kalau nggak ada, mungkin kita lanjutkan dulu ya. Saya akan mengundang orang-orang yang expert tentang produk dan juga seputar bisnis, ya. Mungkin nanti setelah dapat jawaban-jawaban ini, kalau ternyata Bapak Ibu Brasister tercetus pertanyaan, itu boleh bisa angkat tangan, atau kita kan di Zoom ini ada satu feature untuk chat ya, atau bisa chat di situ sehingga nanti kita bisa bacakan dan kita bisa jawab pertanyaannya. Oke, kita mulai dulu ya dengan pertanyaan yang udah ada ya. Ini kan ada pertanyaan seputar produk dan juga pertanyaan seputar bisnis ya. Kalau gitu mau jawab yang mana dulu nih, Bu Lani? Di produk dulu. Oke. Kalau gitu saya akan mengundang seseorang yang luar biasa. Beliau ini seorang ibu rumah tangga yang mendalami tentang natural health udah cukup lama ya, udah bertahun-tahun gitu loh. Sehingga beliau juga pengalamannya luar biasa sekali, membangun bisnis ini juga bukan hanya di Jakarta ya, bukan hanya di Jabodetabek, tapi juga sampai ke beberapa kota. Sehingga pengalamannya beliau mengenai produk itu luar biasa sekali ya. Kalau gitu saya langsung saja mengundang Ibu Ingrid. Selamat malam Bu Ingrid. Selamat malam, Sis Gita. Iya, Bu Ingrid, thank you ya udah join di webinarnya dan bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang produk. Thank you ya Bu sebelumnya. Sama-sama. Ya, jadi saya di sini sekedar mau sharing dari apa yang saya udah tahu lebih dahulu, dan saya juga udah pakai produk dari 2014. Nah, saya mau sharing, tadi ada pertanyaan tentang Alpha Meta ya. Ya, Ibu mau jawab yang mana dulu nih? Ada tentang Alpha Spin, ada tentang Alpha Meta, tentang Vitamax, atau aku bacain sesuai urutan? Tapi gimana Ibu? Alpha Meta dulu deh. Katanya Alpha Meta ini, apa ya tadi ya pertanyaannya ya? Oke, saya bacain aja ya. Saya tuh sih tadi ada catat ke Bu Ingrid ya. Saya bacain aja. Oh, catat juga. Mungkin saya mulai dulu aja lah. Saya sekilas jelaskan aja tentang produk Alpha Metanya ya, Sis Gita ya. Jadi secara sekilas mudah-mudahan bisa menjawab. Nah ini saya sharing screen dulu ya. Jadi Bro and Sis, ini dia Alpha Meta. Mungkin sebagian udah pakai juga kan. Nah ini yang saya rutin minum nih setiap hari. Jadi
saya minum ini sehari 2 kali, tapi di awal 3 kali, karena kan sesuai anjuran. Nah, ini bukan sembarang, ini memang terbuat dari brown rice yang benar-benar organik, tapi bukan sekedar brown rice yang sama dengan brown rice yang ada di pasaran, karena ini adalah ekstraknya. Jadi yang kita manfaatkan adalah alpha PSP-nya. Nah, alpha PSP ini luar biasa. Jadi dia membantu metabolisme sel, mulai dari pembuangan racun sel, perbaikan sel, perlindungan sel, sampai peremajaan sel. Dan dia men-trigger nih kerja enzim kita, sehingga kerja metabolisme dari tubuh kita itu menjadi sangat-sangat bagus sekali gitu loh. Nah, kemudian ini juga teknologinya ya, ada teknologi paten yang menjadikan alpha meta itu bukan sekedar brown rice, tapi benar-benar satu ekstrak dari alpha PSP. Jadi bahan bakunya juga dijaga tuh, nutrisinya benar-benar dijaga dengan teknologi stabilisasi. Kemudian dia juga pracerna. Nah, tadi kan ada pertanyaan siapa aja sih yang bisa konsumsi alpha meta. Nah, ini mungkin sudah mulai menjawab nih, karena dia pracerna, jadi sangat-sangat bagus. Bisa langsung dicerna tanpa harus melalui metabolisme kita. Jadi bisa langsung dicerna. Nah, ini lihat dulu nih Bro and Sis. Jadi kenapa dia sangat bagus? Saya sangat rekomen ya. Karena benar-benar organik Bro and Sis, mulai dari pembibitan sampai penyimpanan produk. Nah, ini sertifikasinya. Dan hanya dipanen 1 tahun sekali. Jadi benar-benar mutunya tinggi dan bebas bahan kimia. Nah, karena itu dia bisa dikonsumsi mulai dari ibu hamil sampai orang yang sakit, orang tua itu boleh. Karena sangat-sangat aman. Nah, ini kelebihannya lagi nih Bro and Sis, karena tadi ada satu teknologi patennya ya, yang menjadikan alpha meta ini dalam 30 detik itu udah bisa diserap oleh sel tubuh. Udah bisa digunakan oleh mitokondria selnya. Nah, karena apa? Karena dia berbentuk alpha glukan. Sehingga yang orange ini nih Bro and Sis, untuk masuk ke dalam sel, dia tidak perlu energi. Berbeda dengan kalau kita makan nasi, kalau kita makan roti. Ini beta glukan kita sebutnya yang hijau-hijau ini. Nah, untuk masuk dia ke dalam pori-pori sel yang kecil, dia butuh 35 ATP, sehingga menghasilkan 36 ATP. Jadi akhirnya sel kita nih, mitokondria selnya hanya dapat 1 ATP. Nah, tapi kalau alpha meta beda banget, dia full dapat gitu loh. Karena itu bagus banget lah untuk yang sakit, ibu hamil. Nah, ini kelebihannya, kelebihan alpha meta. Jadi bagus banget lah Bro and Sis. Nah, ini nih Bro and Sis. Jadi tadi ada Bu Cahya ya, siapa yang bisa mengkonsumsi alpha meta, batasannya siapa aja. Nah, ini semua nih ternyata Bu Cahya. Jadi mulai dari ibu hamil, itu banyak sekali suplemen yang oleh dokter warning. Jadi jangan dikonsumsi untuk ibu hamil, untuk bayi. Tapi alpha meta dan Vitomax itu justru sangat-sangat aman. Nah, kemudian tadi ada juga pertanyaan, alpha meta itu boleh nggak menggunakan rendaman alpha spin ya? Nanti ini saya jawab dulu, boleh dan bagus sekali. Dan itu sangat-sangat recommended. Nanti saya akan jelaskan kenapa recommended sih. Nah, kemudian adalah selanjutnya ya, saya jelaskan dulu produk kedua ini. Tadi ada juga yang bertanya mengenai Vitomax ya. Oh iya, tadi ada yang bertanya alpha meta dan Vitomax ini berbentuk obat atau bukan? Nah, ini sebenarnya bukan obat, tapi functional food. Apalagi alpha meta, benar-benar functional food yang dibutuhkan oleh tubuh kita, oleh sel-sel kita. Dia bisa digunakan 100% untuk tenaga sel. Nah, kalau Vitomax ini, dia juga bukannya obat juga. Jadi dia ini phytonutrien. Jadi sekalian ya Bro Enci saya jelaskan,
mengenai Vitomax-nya ini sepintas ya. Nah, Vitomax itu sebenarnya adalah satu fitonutrien dari 22 jenis sayur dan buah dari 5 macam warna yang berbeda. Kenapa fitonutrien itu sangat bagus untuk kita ya? Nah, untuk tanaman sendiri, fitonutrien ini adalah merupakan senyawa metabolit primer yang bisa melindungi tanaman saat musim dingin atau perubahan cuaca, temperatur yang ekstrim, dan juga yang menyebabkan tanaman itu bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, fitonutrien itu yang digunakan, yang ada di dalam Vitomax. Ini sepintas, jadi rekomendasi dari WHO itu menganjurkan kita untuk mengkonsumsi 5 macam buah dan sayur dalam 1 hari. Minimal 400 gram, Bro and Sis. 400 sampai 600 gram. Jadi kalau kita mau sehat, itu rekomendasinya. Bayangkan Bro and Sis, kalau kita ikuti itu aduh saya merasa sangat-sangat repot banget gitu loh. Tapi sekarang ini kita ada solusinya. Jadi saya punya solusi Vitomax ini. Nah, ini fungsinya Vitomax itu luar biasa banget. Jadi mulai dari bisa menurunkan efek gula darah, efek kolesterol, kemudian juga sebagai antioksidan, sehingga juga bisa berfungsi sebagai meningkatkan imunitas kita ya, yang sangat diperlukan pada saat ini. Nah, kenapa Vitomax itu bagus? Karena dia melalui satu advanced bioteknologi, melalui fermentasi bakteri dan bebas bahan kimia nih. Jadi dan dia juga merupakan satu senyawa yang pracerna. Jadi luar biasa, bagus banget lah Bro and Sis. Nah, jadi sangat simpel, kita tinggal tetesin aja di botol kita. Nah, perpaduan dari 2 produk ini, Alpha Meta dan Vitomax, ini membuat tubuh kita menjadi sangat-sangat kuat lah. Nah, itu mungkin mengenai izinnya ya, udah dapat izin belum dari BP POM atau dari Depkes? Jadi semua produk kita itu dipasarkan di Indonesia secara resmi. Jadi artinya itu ada izinnya. Jadi seperti Alpha Meta ini kan produk dari Thailand. Nah, itu pasti harus lewat BP POM juga. Kalau enggak mungkin bisa sudah 4 tahun ya, 6 tahun ya, dari 2000, bahkan lebih deh, yang sudah 6 tahun itu Alphaspin. Jadi ini itu nggak mungkin kalau bisa dipasarkan lebih dari 6 tahun. Saya konsumsinya 6 tahun soalnya Bro and Sis. Lebih dari 6 tahun kalau tidak ada BP POM-nya. Pasti udah akan dipermasalahkan gitu. Seperti Vitomax sendiri itu juga pasti ada BP POM-nya. Karena dia satu produk yang legal, jadinya ada izinnya lah. Dan tentunya ada penelitian-penelitian yang mendukung kalau produk ini memang qualified sesuai dengan yang kita share di sini gitu loh. Nah, ini yang tadi ditanyakan mungkin. Jadi untuk siapa aja, mulai dari ibu hamil sampai orang tua, anak-anak, bahkan orang sakit itu sangat-sangat recommended jadinya. Nah, tadi ada yang bertanya juga mengenai Alphaspin. Alphaspin itu, gimana sih cara kerja dari Alphaspin? Tadi Mbak Fitri ya, ada pertanyaan ya, cara kerja Alphaspin terbuat dari apa aja sampai dia bisa berpengaruh bagus ke tubuh kita. Nah, jadi sekilas ya saya jelaskan bahwa Alphaspin ini sebenarnya semua produk kita yang mengacu pada satu kehidupan di Bama, di mana di situ orang-orang bisa hidup 100-120 tahun dalam keadaan sehat dan bahagia. Nah, di sana itu dilindungi oleh pemerintah Cina. Jadi electromagnetic frequency sangat-sangat minim di sana itu. Nah, akibatnya ya orang tuh kehidupannya benar-benar sangat-sangat harmonis jadinya. Nah, Alphaspin itu memungkinkan kita untuk menikmati keadaan di Bama ini. Tapi kita tetap di kota masing-masing. Jadi kita nggak mungkin lah meninggalkan
keluarga kita, meninggalkan lingkungan kita untuk pergi ke sini. Tapi kita bisa bawa nih lingkungan Bama ini dengan alpha spin yang kecil ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini kondisi yang kita yang kita alami sehari-hari kan, Bro and Sis. Apalagi sekarang PSBB lagi. Jadi kita di rumah itu mungkin ada yang sampai 24 jam ya, benar-benar terpolusi oleh wifi, selalu pakai handphone, tapi tidak bisa dipungkiri teknologi sangat membantu kita. Nah, untuk kita-kita yang mau tetap sehat, tapi mau tetap bisa menggunakan teknologi, alpha spin adalah solusi. Nah, jadi ini akibatnya kalau kita terus-menerus kena elektromagnetic frequency yang bukan hanya dari wifi dan dari handphone, tapi dari semua alat-alat yang menggunakan listrik. Nah, kemudian ini informasi yang sangat bagus banget, Bro and Sis. Jadi kenapa juga tadi alpha spin ini bisa berpengaruh pada kesehatan kita. Nah, kalau kita pakai ini seorang dokter di Kanada ya, dia mencoba darahnya sendiri, di mana dia diam di tempat yang tidak ada elektromagnetic frekuensinya. Nah, ini adalah darah yang sehat, darah yang seharusnya kita punya gitu kalau kita terus-menerus diam di Bama. Tapi kalau kita pakai komputer, ini Dokter Magda Hafaz ya yang coba sendiri. Nah, itu udah selama 70 menit kondisi darah kita udah mulai menggumpal nih, Bro and Sis. Kemudian kalau kita pakai handphone, apa yang terjadi? Hanya 10 menit itu terbentuklah rouleau formation ini. Jadi tambah parah penggumpalannya sehingga nutrien, oksigen itu susah bergerak di sini itu. Nah, alpha spin itu adalah merupakan solusi. Nah, kita lihat nih gimana cara kerjanya ya. Nah, ini ada satu percobaan yang kita lakukan di Jakarta. Jadi waktu beberapa tahun lalu ya. Ini kita coba pada orang yang belum memakai alat kita. Nah, ini kondisi darahnya. Ini pakai alat kita 5-10 menit. Ini bisa dilihat nih Bro and Sis, lancar lagi. Jadi seperti kita tidak berada di polusi IMF. Nah, ini darah yang sehat. Jadi alpha spin kenapa dia bisa berpengaruh terhadap kesehatan kita? Karena ya salah satunya itu gitu loh. Nah, ini cara kerjanya. Kan tadi Mbak Fitri juga tanya ya, cara kerjanya gimana sih? Nah, ini cara kerjanya dia ngambil energi dari alam menghasilkan spinning energy. Dia mengambil konsep dari angin tornado. Nah, kalau satu, dia mengcover radius 2 meter. Tapi kalau 4, nah ini sangat recommended banget kalau kita minimal itu pakai 5 lah. Nah, ini kita taruh nih, Bro and Sis, di 4 sudut. Jadi yang pertama di sini, kemudian yang kedua di seberangnya, yang ketiga di sebelah kirinya, kemudian yang keempat di sini. Sehingga terbentuk piramida energi, quantum energy field, di mana di sini itu walaupun kita pakai wifi, handphone, tapi energi frekuensi yang masuk ke tubuh kita itu harmonis. Jadi kita sangat-sangat aman. Nah, ini juga yang menyebabkan kenapa alpha spin itu bisa mempengaruhi kesehatan kita. Karena dia merubah dead water menjadi living water. Nah, ini ada satu buku dari Masaru Emoto ya, yang meneliti nih, kenapa sih living water itu bagus. Nah, kenapa? Karena kadar oksigennya tinggi, kemudian energinya juga positif untuk sel, dan dia mikromolekul, sehingga mudah masuk ke dalam sel. Sebaliknya dengan dead water. Jadi dead water ini adalah air-air yang kita ketemukan di perkotaan. Air-air yang ada di botol-botol air yang kita beli. Karena dia udah terpapar oleh wifi dan elektromagnetic frequency. Nah, kalau air dead water itu ya, kita lewati dengan di alpha spin ini, dia berubah menjadi living water, menjadi seperti ini. Jadi benar-benar bentuknya seperti kristal. Nah, ini Dr. Masaru Emoto mencoba sendiri. Air ledeng di sana, tap water di sana, dilewatin alpha spin, semuanya berubah menjadi living water.
Nah, ini manfaat air Alphaspin. Jadi tadi ada juga yang bertanya, Bapak Supatmo, boleh nggak minum Alphameta dengan air rendaman Alphaspin? Itu sangat-sangat recommended, Pak Supatmo ya. Jadi ini bisa penyerapannya jadi lebih mudah, kemudian juga air Alphaspinnya sendiri banyak banget ini manfaatnya, ditambah lagi Alphameta. Jadi perpaduan dua Alphameta dan Alphaspin itu sangat-sangat bagus. Nah, mungkin itu aja kali ya sis kita. Oke, thank you Bu Ingrid. Ada mungkin dari yang tadi bertanya produk ya, ada Bu Fitri, ada Bu Ketut, Pak Supatmo, dan Bu Cahya. Oh, sama satu lagi Bu Sylvia Bong. Bu Sylvie Bong, sorry, bertanya tentang kalau Alphaspin mini pecah masih bisa dipakai. Saya sendiri nggak punya pengalaman untuk Alphaspin mini itu ya, mungkin nanti bisa dibantu oleh senior saya Bu Aryani, Bu Lani. Tapi kalau Alphaspin yang besar itu masih bisa berfungsi. Jadi dia tidak bisa lagi dipakai untuk bikin kuantum di 4 sudut, tapi kita bisa pakai untuk merubah cairan jadi heksagonal. Jadi misalnya kita bisa taruh Alphaspin besar yang pecah itu di galon air, atau kita bisa taruh di kulkas. Jadi dia membuat makanan, sayuran itu lebih awet gitu. Jadi jangan dibuang. Nah, kalau Alphaspin mini ini saya belum punya pengalaman. Mungkin nanti bisa dibantu ya sama Bu Aryani atau Bu Lani. Nah, mungkin itu bisa. Oke, thank you Bu Ingrid. Mungkin nanti kalau dari beberapa brother sister, Bapak Ibu yang tadi sudah bertanya, kalau memang sudah terjawab, atau misalnya ada yang ngerasa belum puas sama jawabannya atau belum terjawab, mungkin nanti bisa ditanyakan lagi ya. Tapi untuk sekarang, karena tadi kan beberapa pertanyaan sudah banyak yang masuk ya, jadi pertanyaannya sudah masuk tadi, mungkin dijawab dulu semua. Nanti kalau misalnya yang tadi sudah terjawab, tapi masih ada yang mau ditanyakan lagi atau masih kayaknya kurang jelas jawabannya, mungkin nanti bisa ditanyakan lagi di ending ya setelah yang ini terjawab, atau mungkin bisa chatting dulu. Karena tadi saya melihat pada saat Bu Ingrid lagi menjawab ada yang raise hand juga ya, tadi Pak Ersan ya kalau nggak salah ya, tapi keburu live. Mungkin kalau pada saat nanti next-nya ada yang lagi menjawab atau ada yang lagi bertanya, kalau misalnya timbul pertanyaan mungkin bisa di chatting di Zoom-nya, sehingga nanti kita bisa baca dan kita bisa jawab pertanyaannya ya. Oke, selanjutnya tadi kan udah beberapa tentang produk sudah dijawab ya. Selanjutnya saya akan mengundang seseorang yang gak kalah luar biasanya. Beliau ini seorang ibu rumah tangga yang bertransformasi menjadi seorang pebisnis, seorang pengusaha yang punya bisnis di berbagai kota, bahkan sudah merambah ke beberapa negara juga. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan seputar bisnis atau seputar marketing plan ya, yang tadi tanya bonus, tanya ini, tanya itu, nah akan dijawab oleh beliau. Kalau gitu saya langsung undang ya, Ibu Aryani. Selamat malam Ibu. Ibu masih ke-mute suaranya. Selamat malam Sis kita. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Iya. Yeah. Bu Aryani, ini tadi kan ada pertanyaan seputar marketing plan, karena ada yang bertanya tentang MPA. Ya. Gitu Bu Aryani. Jadi pertanyaannya MPA itu sebaiknya berapa begitu? Kenapa harus MPA begitu kan ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Sedikit memberi gambaran bahwa di bisnis kita, jadi kalau ada produk, ada bisnisnya. Nah, di bisnis kita itu ada 9 bonus kalau kita serius menjalankannya ya. Jadi nomor 1 adalah bonus retail, tapi kalau kita menjalankan bisnis ini dengan masuk sistem, kita tidak, kalau saya ya, ini saya pribadi, saya tidak melakukan penjualan yang retail. Jadi saya masuk ke bonus yang kedua adalah drive bonus, ketiga adalah group bonus,
keempat adalah Unilevel bonus, kemudian ada GLB bonus, ada Lifestyle Global bonus, ada CDA bonus, terus ada ini apa untuk reward jalan-jalan ya, vacation. Nah, jadi yang 9. Nah, ini vacation club reward. Jadi kalau soal MPA itu kalau kita menjalankan bisnisnya itu kita ada yang drive bonus, itu adalah bonus sponsor. Kita menyponsorin. Jadi pada saat kita menyponsorin orang, mengenalkan orang dan orang tersebut belanja, kita mendapatkan bonus, ya kan? Tapi kalau untuk grup bonus, jadi untuk drive bonus kita tidak ada kewajiban untuk MPA. Jadi kapan saja kita menyponsorin orang, jadi mau Mas, contohnya gini, saya bulan lalu join, kemudian saya nyponsorin orang, saya mengenalkan orang dan bulan lalu join, maka saya akan mendapatkan drive bonus besarnya 20% dari BV yang dibelanja orang itu. Tapi bulan ini ada orang join yang saya perkenalkan, saya tetap mendapat. Bulan depan saya memperkenalkan orang, saya mendapat drive bonus tanpa saya harus MPA. Itu untuk drive bonus ya, tidak ada kewajiban MPA sama sekali. Nah, kalau untuk grup bonus itu beda. Grup bonus adalah kalau kita sudah punya 2 tim, kita harus melakukan MPA, belanja bulanan. Tapi perhitungannya sistemnya untuk grup bonus dan tim bonus itu kalau kita belanjanya MPA-nya di bulan lalu, maka ada transaksi di bulan ini saya akan dibayarkan grup bonus dan tim bonusnya. Itu minimal 50 BV ya. Jadi kalau saya mau mendapatkan grup bonus maupun tim bonus, saya minimal harus MPA belanja bulanan 50 BV, tapi di bulan sebelumnya. Ya, jadi contohnya gini, kalau bulan Agustus kemarin saya belanja, kemudian di bulan September semua grup bonus dan tim bonus saya akan dibayarkan. Tapi kalau di bulan Agustus kemarin saya tidak belanja, tidak MPA, jadi grup bonus dan tim bonus di bulan September ini tidak akan dibayarkan, gitu ya. Kemudian kalau untuk Unilevel bonus, persyaratannya adalah belanja bulanannya, MPA-nya adalah minimal 100 BV, jadi lebih dari 50 BV. Minimal 100 BV, karena perhitungannya yang 50 BV pertama itu dipakai untuk perhitungan drive bonus yang bulanan, MPA ya. Tapi kalau yang 50 BV berikutnya itu baru masuk ke Unilevel bonus berikutnya gitu. Jadi perkara sebaiknya MPA berapa itu putuskan sendiri. Jadi kalau kita menjalani bisnis ini serius seperti saya yang saya lakukan tiap bulan saya belanja minimal 100 BV. Jadi ada atau tidak ada orang belanja di bulan depan katakanlah. Saya di bulan ini tetap belanja 100 BV. Karena apa? Produk ini memang saya perlu. Di sini kan kita semua adalah pemakai. Jadi bagaimana kita mau mengenalkan ke orang lain kalau kita sendiri tidak memakai. Tidak bisa membuktikan bahwa produk itu bermanfaat buat kita semua. Jadi di sini kalau kita menjalankan bisnisnya, kita adalah juga pemakai. Tidak bisa kita mengiklankan produk yang kita sendiri tidak pakai. Ya, jadi itu kan istilahnya kayak membohongi orang. Kita sendiri nggak pakai kok bilang bahwa produk itu bagus gitu. Jadi sistem di kita adalah benar-benar real bahwa kita pemakai, kita berbisnis juga kita harus ada produk, ada transaksi gitu. Jadi tidak istilahnya mungkin kalau ada orang yang tahu bahwa oh itu bisnisnya sistemnya money game atau apa, enggak, kita benar-benar real bisnis karena kita ada produk. Jadi kita resmi bisnis yang betul ya, benar-benar bisnis. Jadi mungkin terjawab ya, kalau nanti masih kurang jelas boleh ditanyakan lagi. Jadi MPA-nya berapa adalah keputusan masing-masing. Kalau saya mungkin Ibu Ingrid nanti Sis Gita segala macam Bu senior saya nanti Ibu Lani yang mengenalkan produk dan bisnis ini ke saya dulu,
kami itu adalah pemakai produk dan kami melakukan MPA minimal tiap bulan 100 BV. Jadi kalau kita menjalankan bisnisnya kan kita mau ada income terus-menerus di sini. Nah, kalau kita mau income-nya mengalir terus-menerus, jadi tiap minggu kita ada transaksi, bonusnya akan mengalir terus. Jadi tiap hari Jumat itu selalu ada uang mengalir masuk ke rekening kita kalau kita serius menjalankan bisnis ini. Jadi terjawab ya, kalau untuk MPA putuskan sendiri, tapi persyaratannya ada. Untuk drive bonus tidak ada persyaratan MPA, tapi grup bonus, tim bonus itu minimal persyaratannya adalah 50 BV. Kalau untuk mau mendapatkan sekalian unilevel bonus itu minimal harus 100 BV. Mungkin itu dulu yang saya bisa jawab. Kalau ada yang masih kurang jelas nanti boleh ditanyakan lagi. Itu ya, Sis Gita, saya kembalikan waktunya ke Sis Gita. Iya, ini masih ada satu lagi. Bu Aryani, masih ada satu lagi. Ya. Tadi ada yang bertanya, kalau ada prospek Eropa, yaitu di negara Belanda, itu gimana cara joinnya? Ini sekedar info ya, untuk Bapak, Ibu, brother, sister semua, bahwa kita ini di sini global. Jadi, kalau misalnya Bapak Ibu bersister ada yang punya kenalan dan mau mereferensi orang di luar negeri, itu makanya kenapa ada pertanyaan seperti ini ya. Silakan dijawab Bu Aryani. Ya. Kalau untuk prospek yang di luar negeri ya, kita bisa mengadakan Zoom, kita jelaskan produk, kita jelaskan bisnis. Kalau mereka mau join, kita bisa bantu untuk membimbing mereka bisa menginput untuk jadi member. Jadi nanti ada sistem yang bisa dilakukan bahwa, jadi kalau mama saya nyeponsorin A di negeri Belanda, nanti kita input dulu sebagai member, kemudian mereka akan belanja di kantor yang terdekat yang ada di negara di Eropa ya. Untuk sekarang ini yang saya tahu adalah di Italia ya kantornya. Jadi nanti belanjanya mereka menjadi member di negara Belanda. Nanti ada pilihan pada saat kita menginput menjadi member, itu ada pilihan negaranya kan. Negara mana kita tinggal pilih, nanti bisa mengisi formulirnya, e-form ya, itu semuanya online. Nah, nanti tapi harus didampingi oleh mentornya ya, cara ngisinya supaya tidak salah. Nah, nanti pada saat sudah di-input membership-nya, mereka bisa langsung melakukan online, pembelanjaannya online, e-commerce. Jadi nanti barang juga langsung dikirim ke alamat itu. Kalau mau beda negara biasanya kena charge ada ongkos kirimnya ya gitu. Nah, kalau untuk negara-negara kita negara-negara yang sudah ada kantor di seluruh dunia itu kita ada 20 negara ya. Kantornya nanti bisa dilihat di webnya. Kalau mama nanti Ibu Lina nanti bisa buka webnya, nanti negara mana saja itu ada kantornya gitu ya. Yang saya tahu di Australia, New Zealand ada, di Malaysia ada, Kamboja ada, Korea ada, di Amerika itu ada, di Kanada dan Amerika Serikat ada, di Amerika Latin juga ada ya, di Afrika itu ada beberapa negara itu ada kantornya, kemudian di Pacific Oceania juga ada, di Eropa ada di Italia gitu. Nanti bisa ditanyakan lebih lanjut personal ya. Jadi kalau mau dibimbing untuk input bisa saya bantu nanti. Oke? Gitu ya, Bu. Aryani. Thank you, Bu Aryani. Bu Aryani ada yang chat ini, saya ada yang minta dijelaskan detail marketing plan katanya di sini. Oke. Ya. Oke. Secara singkat ya, cepat, mungkin saya minta Bu Ingrid ini kasih filenya, sharing filenya. Jadi marketing plan kita ada 9 bonus seperti yang tadi. Bonus retail adalah bonus yang istilahnya selisih harga dari pembelian dengan harga penjualan dikurangi harga beli, itu adalah keuntungan dari retail. Tapi seperti yang tadi saya jelaskan bahwa kami yang menjalankan bisnis ini, kami tidak menjalankan yang retail ya.
Kemudian kita langsung masuk ke yang drive bonus. Drive bonus adalah bonus yang diberikan pada saat saya sendiri sudah join ya. Saya sendiri join, kemudian saya menjoinkan orang, mengenalkan ke orang, dan orang itu belanja. Contohnya seperti di layar ya. Anda menjoinkan A dan Anda menjoinkan B. Pada saat yang join, kalau saya join di Diamond, ini saya perumpamaannya ya, saya join di Diamond. Kemudian saya menjoinkan A, belanja 1.500 business value. B belanja 1.500 business value. 1.500 business value itu disebut Diamond Force paket ya. Jadi 5 buah alpha spin. Nah, kemudian bonus drive bonusnya besarnya adalah 20% dari BV, business value, yang dibelanja oleh orang yang saya kenalkan. Jadi A belanja 1.500, saya dapat 20% dari 1.500. Jadi saya dapat 300 US dollar. Kemudian dari B saya juga sama, dapat 300 US dollar. Pada saat saya menjalankan A dan B, saya total mendapat 600 US dollar. Itu istilahnya tanpa saya ada kewajiban apa-apa ya. Jadi kapanpun saya menjoinkan orang langsung dihitung dari BV 20%. Itu untuk semua yang join silver, gold, platinum, diamond force sama. 20% dari BV yang dibeli orang tersebut yang kita kenalkan. Kemudian kita masuk ke grup bonus. Ke grup bonus adalah kalau syaratnya kalau kita sudah punya 2 tim seperti yang digambarkan di layar, ada tim A dan tim B. Besarnya grup bonus itu beda-beda untuk tiap level join ya. Yang joinnya silver sampai dengan platinum itu mendapatkan grup bonus 10%. Sedangkan yang diamond atau diamond force itu mendapatkan 12% ya. Grup bonusnya dari BV transaksi di mingguan yang terjadi di 2 tim tersebut. Jadi tim A dan tim B. Jadi seperti di layar digambarkan, tim A ada transaksi 1.500 BV, tim B 1.500 BV. Jadi yang dipakai untuk perhitungan grup bonus adalah BV grup kecil dikali 12%. Kalau di sini karena sama, jadi 1.500 yang diambil. Jadi antara A dan B diperbandingkan ya transaksi mingguannya. Jadi di sini 1.500 dikali 12% maka akan mendapatkan 180 US dollar untuk grup bonus. Nah ini syaratnya adalah minimal adalah MPA pribadi 50 BV. Tapi perhitungan ini adalah MPA. Jadi gini, kalau saya join di bulan ini terus saya ada transaksi menjoinkan orang A dan B 1.500 itu grup bonus akan keluar. Kalau umpama sudah berjalan, bulan depan saya menjoinkan orang lagi, itu grup bonus masih keluar. Tapi untuk bulan depannya lagi, kalau di bulan depan itu saya tidak MPA, berarti transaksi di bulan depannya tidak akan dibayarkan. Jadi hitungan MPA kita di bulan sebelumnya itu untuk menentukan pembayaran grup bonus di bulan yang sekarang ini ya. Kemudian lanjut. Nah, ini contoh yang di sini adalah drive bonus dan grup bonus hitungannya. Jadi pada saat minggu pertama saya menjoinkan A dan B, tadi hitungannya sudah ya. Jadi saya mendapatkan drive bonusnya 600 US dollar dan grup bonusnya 180 US dollar, 780 US dollar dalam minggu pertama, katakanlah. Kemudian minggu kedua saya menjoinkan C, saya taruh posisinya di bawah A. Kemudian A juga menjoinkan A1. Jadi A sendiri sudah punya dua tim, C dan A1. Kemudian di kaki B saya taruh D. D adalah saya yang menyponsorin. Kemudian D menjoinkan D1 gitu ya. Jadi di layar tolong diperhatikan. Kemudian dalam minggu kedua ini, berapa yang saya terima? Drive bonus adalah 20% kali BV orang yang saya joinkan. Jadi saya atau Anda di sini, ini menjoinkan C dan D. Jadi mendapatkan drive bonusnya adalah 20% dari 600 BV.
yang dibeli C dan 1.500 BV yang dibeli D. Jadi totalnya adalah 120 US dollar dan 300 US dollar. Kemudian total direct bonus itu adalah 420 US dollar. Kemudian grup bonus yang diterima oleh Anda itu adalah, kalau digabung ya ini, yang C dan A1 itu di total transaksinya 1.500 dengan 600 berarti 2.100. Kemudian yang di kaki B, di tim B itu ada 1.500 dan 1.500. Untuk grup bonus yang dibayarkan adalah yang kaki grup kecil ya. Jadi yang transaksinya lebih kecil. Jadi 2.100 dibanding 3.000 yang lebih kecil 2.100. Jadi grup bonus yang akan dibayarkan untuk Anda adalah dari C dan A1. Jadi 12% dikalikan 2.100. Terdapat ini apa jumlahnya 252 US dollar. Nah, sisanya yang di kanan itu ada D1 dan D dan D1 3.000 setelah dikurangi yang dibayarkan tadi 2.100 berarti ada sisa 900 BV itu akan dibayarkan akan disimpan untuk tabungan untuk transaksi di minggu berikutnya gitu. Jadi sisa yang di kaki B itu tidak hangus tapi akan disimpan sebagai carry over istilahnya gitu. Jadi untuk Anda akan mendapatkan total direct bonus dan total group bonus adalah 420 US dollar dan 252 US dollar. Totalnya 672 US dollar. Nah, untuk A sendiri, ini saya kasih gambaran ya. A sendiri akan mendapatkan direct bonus dari A1 20% dari 1.500. Jadi A mendapatkan direct bonus 300 US dollar dan A akan mendapatkan grup bonus 600 US dollar. 600 bukan 600 US dollar. 600 BV dikali 12%. Kemudian A akan memiliki carry over 1.500 yang sudah dikurangi 600. Jadi punya carry over 900 BV gitu ya. Jadi ini sebagai gambaran. Hitungannya masih sederhana. Kemudian lanjut dengan tim bonus. Oke, ini maksimum grup bonus. Jadi saya jelaskan bahwa kita pertama kali kita menjalankan bisnis ini, kita membangun 2 tim dulu. Tim A dan tim B. Itu sampai deep and strong, sampai terjadi kira-kira 125.000 BV transaksi tim ya di A dan di B, itu kita boleh membuka 3 kaki lagi. Jadi maksimal yang kita bisa bangun adalah 5 tim A, B, X, Y, Z. Kemudian kalau kita mencapai transaksi mingguan di salah satu tim itu di tim A dan tim B, katakanlah di tim A dan tim B dulu ya, 125.000 BV dikalikan 12% berarti grup bonus yang akan diterima Anda adalah 15.000 US dollar. Kalau sampai transaksinya berkembang terus dan mencapai 250.000 BV di tim A dan tim B, berarti akan diberikan spesial grup bonus 20%. Jadi ini disebut Ocean Diamond, dan yang bisa mencapai diberi bonus Ocean Diamond ini hanya yang level joinnya di Diamond ya. Jadi kalau sudah mencapai Ocean Diamond, grup bonusnya mencapai 20% dan sebesar 50.000 US dollar. Nah, kalau kita bisa membuka 5 grup semuanya mencapai Ocean Diamond, berarti maksimum grup bonus yang akan dibayarkan kantor ya adalah 4, karena 1 grup itu akan dipakai company oleh company untuk pembanding. Jadi 4 dikalikan 50.000 US dollar karena 4 minggu ya. Jadi ada 800.000 US dollar. Ini adalah maksimum grup bonus yang akan dibayarkan kantor per bulan. Jadi kalau transaksinya membesar lagi mingguan ya, transaksi mingguan membesar sudah tidak akan dihitung lagi. Jadi dianggapnya angus ya. Kemudian oh iya, makasih Pak. Halo.
kalau mama istilah carry over di sini bedanya orang yang join silver, gold, platinum dan diamond bisa ditunjukkan dengan carry over. Jadi gini istilahnya, kalau yang join silver pada saat dia harusnya mendapatkan grup bonusnya lebih dari 500 US dollar itu akan akan hangus yang lebihnya ya, karena memang untuk silver yang maksimum grup bonus mingguan yang bisa dibayarkan kantor hanya 500 US dollar, dibatasi. Jadi carry over-nya hanya 5.000 BV. Kemudian yang untuk gold adalah grup bonus maksimum mingguan per tim ya, itu adalah 1.500 US dollar. Jadi carry over-nya adalah 15.000. Yang untuk platinum 62.500 dan untuk diamond adalah 125.000 BV. Kecuali yang mencapai Ocean Diamond adalah 250.000 BV ya. Gitu. Jadi kemudian kita lanjut ke tim bonus. Tim bonus adalah ini penggambarannya seperti ini. A, B, C, D, E, X, Y, Z, dan unlimited jumlahnya berapapun itu, kalau itu semua disponsorin oleh Anda, itu namanya generasi 1. Level 1 ya. Kalau A menjalankan bisnisnya, kemudian mengenalkan A1, A2, A3, A4, A5, dan seterusnya, dan A mendapatkan grup bonus, maka Anda akan mendapatkan 10% dari A. B mendapatkan grup bonus, Anda akan mendapatkan 10% dari grup bonusnya B. Dan seterusnya, C, D, E, X, Y, Z. Setiap level 1, generasi 1 kita mendapatkan grup bonus, maka Anda akan mendapatkan 10% dari grup bonus mereka. Ya. Kemudian ini pohon keluarga ya. Pada saat anak kita atau level 1 kita, generasi 1 kita mengembangkan bisnisnya dan mereka mendapatkan grup bonus, jadi A1, A2, B1, B2, B3, dan seterusnya di generasi kedua ini mendapatkan grup bonus, maka Anda masih mendapatkan 10% dari grup bonus generasi kedua. Demikian juga di generasi ketiga. Saat generasi ketiga Anda mendapatkan grup bonus, Anda mendapatkan 10% dari generasi ketiga. Nah, ini syaratnya adalah belanja MPA-nya ini keliru ya, ini 50 BV. Jadi kalau kita mendapatkan untuk mendapatkan tim bonus, kita harus melakukan MPA 50 BV ya, minimal 50 BV. Tapi kalau umpamanya kita tim kita dan kita tidak, sebentar, nanti ini yang untuk ini ya, kalau kita tidak belanja lebih dari, nanti saya jelaskan lagi ya, yang ini untuk 100 BV ini, karena persyaratannya harusnya hanya kalau kita belanja 50 BV, kemudian sampai 3 level. Kemudian yang lanjutnya adalah unilevel bonus. Unilevel bonus itu sampai dengan 9 generasi. Nah, ini persyaratannya harus minimal 100 BV ya. Bisa lebih MPA-nya, tapi yang 50 BV pertama tadi dipakai untuk perhitungan drive bonus, yang 50 BV berikutnya atau BV berikutnya itu untuk masuk dihitung dalam bonus unilevel. Jadi generasi 1 10%, generasi 2 10%, generasi 3 5%, kemudian keempat 10%, 5 10%, 6 5%, generasi 7 10%, generasi 8 10%, generasi 9 5%. Itu. Jadi di sini nanti bisa ditanyakan dijelaskan lebih lanjut bahwa kalau umpama generasi 2 saya tidak belanja 100 BV, nanti generasi 3 yang akan dihitung untuk masuk ke unilevel bonus. Tapi syaratnya saya sendiri harus belanja MPA 100 BV. Jadi ini benar-benar unilevel bonus diberikan kepada orang-orang yang komitmen belanja tiap bulan minimal 100 BV. Ya, jadi pelanggan setia, pemakai produk yang komit benar-benar. Kemudian yang lanjut, lifestyle global bonus. Di sini ada Anda kalau sudah mencapai 3-star diamond, itu Anda akan mendapatkan lifestyle global bonus. Jadi syaratnya 3-star diamond adalah kalau transaksi mingguan,
transaksi bulanan, sorry. Transaksi bulanan adalah mencapai 31.250 BV di tim A dan tim B, minimal 2 tim ya. Itu baru Anda berhak mendapatkan bonus 5% dari total transaksi MPA di atas 50 BV ya, di seluruh dunia, di luar Cina, dibagi jumlah member yang mencapai peringkat 3 star diamond. Kemudian lanjut, Generation Leadership Bonus. Nah, ini adalah bonus yang diberikan kalau kita sudah menjadi leader, mencapai 3 star diamond, dan yang kita sponsori juga mencapai 3 star diamond, gitu. Jadi 31.250 di masing-masing tim ya. Jadi ini bonusnya besar karena ini transaksi seluruh BV dari semua transaksi yang terjadi. Kemudian lanjut, Crown Diamond Ambassador Global Bonus. Anda akan mendapatkan bonus ini kalau sudah mencapai transaksi bulanan di tim Anda, tim A dan tim B, itu minimal 375.000 BV di kiri dan di kanan ya. Jadi Anda berhak 1% dari total transaksi itu semua transaksi ya, omset ini bulanan dibagi jumlah member yang mencapai Crown Diamond Ambassador. Kemudian lanjut, Vacation Club ini adalah diberikan poin untuk pembelanjaan pribadi maupun tim, ataupun kita menjoinkan orang baru ya. Pada saat kita menjoinkan orang baru, kita mendapatkan poin. Jadi kita sendiri belanja, kita mendapatkan poin. Kalau sampai mencapai 60.000 poin vacation, kita punya hak mendapatkan 1 tiket gratis jalan-jalan, biasanya 4 hari 3 malam, itu kita jalan-jalan bareng, itu paket penuh ya, jadi dari tiket full board lah istilahnya. Jadi makan, hotel, semuanya hotelnya berbintang 4 atau bintang 5 gitu. Jadi ini bagus sekali, makanya kita di bisnis ini kita sering jalan-jalan, oke? Itu aja yang bisa saya sharingkan. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut, saya akan bantu jelaskan lagi. Saya kembalikan waktunya ke Sis Gita. Terima kasih. Oke, thank you Bu Aryani atas penjelasannya ya yang sangat lengkap ya. Nah, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaannya tadi dari Pak Kartika. Pertanyaannya itu kan sifatnya teknis ya. Kalau begitu saya akan mengundang leader kita semua. Beliau adalah seorang pengusaha, masih muda, dan pengalaman beliau tuh luar biasa sekali karena membangun bisnis ini bukan hanya di Indonesia, tapi juga membangun jaringan sampai ke beberapa negara. Jadi jawabannya pasti udah amat sangat akurat ya, dan berdasarkan pengalaman, bukan teori ya. Kalau gitu saya langsung undang untuk bergabung Ibu Lani. Selamat malam. Malam, Sis Gita, malam Bro MC semuanya ya. Masih semangat kan ya? Jadi mesti tetap semangat ya, karena katanya rezeki itu akan mengikuti orang-orang yang antusias dan semangat ya. Jadi kasih senyum dulu dong, gitu kan, supaya hari ini semua berkat sampai kepada Bro Ensis yang lagi senyum gitu ya. Langsung senyumnya lebar ya. Oke, pertanyaannya tadi apa Sis? Pertanyaan dari Pak Kartika itu adalah ada 2 bulan nih. Yang pertama, kalau memprospek seseorang, lalu seseorang itu nggak ada kabar nih, hilang begitu saja, harus gimana ya? Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau ada yang bertanya tentang harga, harus jawab seperti apa, dijawab atau enggak, mungkin gitu kali ya. Pak Kartika gimana? Sama dengan yang tadi Pak Kartika maksud? Bener maksudnya Pak? Ini dulu, ini Pak Kartika masih mute tuh, kayaknya enggak ini. Ya Bu Lani, benar Bu Lani, yang harga itu biasanya orang nanya sih ya. Bu itu tahu harganya itu, mereka menanya kenapa mahal begitu Bu Lani. Oke. Nah, yang pertanyaan yang satu lagi udah sama ya, udah seperti yang tadi kita maksud ya? Ya, sama Bu Lani ya. Oke. Sebenarnya sih kalau mahal, jadi gini, kan banyak orang yang bilang, aduh produknya mahal nih, jadi begitu
begitu semangat gitu ya, begitu nanya harga, wah langsung, aduh mahal banget gitu, nanti dulu deh gitu kan ya. Nah sebenarnya gini Bro and Sis ya, kalau misalnya mahal itu kan dibandingkan dengan apa, kita ngomongnya itu dulu ya. Jadi contoh nih misalnya, kalau Bro and Sis tahu, kalau kita minum kopi, misalnya contoh minum kopi ini kan sama-sama kopi nih, iya kan? Nah minum kopi di pinggir jalan dengan minum kopi di Starbucks pasti harganya jauh banget berlipat-lipat, bener nggak? Kan padahal sama-sama kopi, kok mahal banget gitu kan? Nah, jadi sebenarnya ada harga, ada kualitas kayak gitu ya. Jadi contoh nih, Bro and Sis minum kopi di pinggir jalan gitu kan. Nah, pertama itu kan cuma ezennya doang, nggak ada kopinya. Jadi Bro and Sis tuh cuma minum rasanya kopi doang, tapi bukannya kopinya gitu loh ya. Nah, untuk jangka waktu yang lama bahaya nggak? Bahaya banget. Jadi ini juga untuk edukasi ya buat Bro and Sis. Kalau Bro and Sis di sini masih ada yang hobi minum kopi saset, itu juga hati-hati. Kan sama-sama kopi, lumayan nih siang-siang minum kopi gitu kan. Ini sebelum menjawab produk nih, jadi supaya ada ilustrasinya ya. Jadi kalau siang-siang kan paling enak minum kopi. Kenapa? Karena jam ngantuk itu kan di jam 12, jam 1-an tuh setelah makan siang, biasanya kan ngantuk gitu kan ya. Nah, tapi kalau Bro and Sis minumnya kopi saset dalam jangka waktu yang lama, itu salah satunya adalah memicu jadi tiroid. Kok bisa gitu kan? Karena yang Bro and Sis minum itu ya bukan kopinya, itu ezennya doang gitu loh. Jadi cuman rasa kopinya doang dan gulanya sangat tinggi gitu kan. Nah, tapi kalau Bro and Sis minum misalnya contoh di tempat-tempat kayak Coffee Bean gitu kan ya. Nah, itu memang kopi bijinya kopi biji pilihan yang memang asli gitu kan. Makanya harganya lebih mahal gitu kan. Nah, kedua jadi kedua itu memang secara kualitas sudah pasti bagusan di sana gitu kan. Jadi mau minum jangka waktu panjang pun nggak ada masalah selama Bro and Sis nggak ada masalah dengan pencernaan atau lambung biasanya gitu kan ya. Nah jadi biasanya kayak gitu. Nah sama dengan produk kita gitu loh. Nah sekarang contoh gini, Bro and Sis di sini punya handphone nggak? Rata-rata punya handphone kan, bener nggak? Punya nggak nih? Wah bulan nih handphone, saya mah punya 3. Satu AM3, satu Excel, satu ini gitu, satu Indosat, satu Excel, satu Telkomsel. Kenapa? Supaya murah gitu kan sama-sama. Kalau sekarang enggak ya, udah ada WA ya. Jadi teleponnya by WA aja gitu kan ya. Nah, kadang-kadang kita kalau beli handphone yang pertama kali kita lakukan apa? Anti gores, bener nggak? Iya kan? Anti gores supaya apa? Supaya handphonenya tidak lecet pada saat dia tergores gitu kan. Nah, kita proteksi nih handphone kita. Pada handphone 2 bulan lagi nilainya turun nggak? Turun, bener nggak? Nah, hari ini Bro and Sis nih, Bro and Sis di sini, protect nggak nih buat tubuhnya dari gelombang electromagnetic field? Nah, diprotek nggak nih tubuhnya? Ayo. Enggak lah, cuek lah, bener nggak? Padahal gelombang IMF yang ada di rumah kita, wifi, handphone, listrik, itu mengganggu frekuensi dari tubuh Bro and Sis. Bahaya nggak? Bahaya banget. Malah sekarang di negara-negara maju, itu benar-benar mereka mengadakan seminar tentang bahaya IMF gitu loh. Nah, Alphaspin ini kan memprotek saya nih. Memprotek seorang Lani nih gitu loh. Ya buat saya organ tubuh saya nggak ada benar-benar nilainya tidak ternilai gitu kan. Yang bukannya handphone 2 bulan lagi kalau kita jual harganya turun gitu loh. Nah, ini adalah memprotek saya. Ya, kenapa? Karena pada saat saya protek tubuh saya, minimal saya melindungi otak saya dari tumor otak, benar nggak? Iya kan? Nah, kayak gitu. Jadi kedua ini kan melindungi semua organ tubuh saya. Nah, itu kan berdasarkan penelitian ya, salah satu penyebab autism juga gelombang IMF. Nah, pertanyaannya setelah mengalami gangguan-gangguan kesehatan itu lebih mahal mananya? Lebih mahal kesehatan ya kan sebenarnya kan? Gitu loh. Nah, jadi gelombang IMF itu ya bahkan memicu kanker, salah satunya adalah gelombang dari handphone yang Bro and Sis hari ini pakai dan handphonenya diprotek gitu loh ya. Nah, tubuhnya nggak diprotek nih, handphonenya diprotek. Padahal yang nyari uang kan ininya nih tubuhnya gitu kan. Ya, yang jadi kepala keluarga kan ininya nih gitu kan ya. Nah, kayak gitu. Sebenarnya mahal itu dibandingkan dengan apa gitu loh. Kalau saya harus memprotek tubuh saya dulu nih, baru saya memprotek handphone saya, mobil diasuransiin, misalnya rumah diasuransiin, itu kan protek semua tuh, bener nggak? Nah, pertanyaannya kita memprotek tubuh kita nggak untuk dari gelombang IMF? Nah, kalau negara-negara maju itu banyak banget penelitian-penelitian, salah satu
penyebab kemandulan adalah IMF. Salah satu penyebab kanker IMF. Salah satu penyebab autoimun juga sama, imun tubuh yang jadi lemah yaitu juga IMF. Nah, salah satu gejala leaky gut, gangguan leaky gut ya usus bocor, itu salah satu juga gelombang IMF loh. Nah, kayak gitu. Jadi ini untuk proteksi saya nih, ininya nih. Itu kan pertama. Dan ini kan seumur hidup. Jadi sekali beli seumur hidup, yang penting Broensis jangan taruh di Starbucks ditinggal pulang. Nah, itu expired kan jadinya kan, karena alphaspinnya hilang gitu loh. Jadi selama ini tidak hilang, Broensis pakai dari generasi ke generasi dan ini tidak ada masa expirednya. Gitu loh. Itu yang pertama ya. Kedua, gini, Broensis contoh nih, orang minum obat darah tinggi kan lebih murah dibanding Alphameta, bener nggak? Iya kan, obat darah tinggi, obat diabetes, obat kolesterol itu kan lebih murah tuh dibanding Alphameta yang kita minum. Sekali beli 1.232.000. Kalau darah tinggi nggak tahu ya, puji Tuhan saya nggak pernah beli obatnya ya. Itu kan mesti sekali makan nggak rasa lah gitu kan ya. Nah, padahal Broensis ya ini pengalaman orang tuanya teman saya ya. Itu lagi pada saat meninggal saya tanya, "Mama kamu meninggal kenapa ya? Diabetes ya, karena badannya kurus banget." Ternyata enggak. Minum obat darah tinggi tahunan, puluhan tahun sehingga gangguan ginjal. Jadi gagal ginjal, cuci darah tadinya 2 minggu sekali, jadi seminggu sekali, jadi seminggu 2 kali, terus tuh naik tuh. Sampai ginjalnya tidak bisa berfungsi sama sekali. Nah, tapi kalau kita minum Alphameta, itu kita memprotek seluruh sel tubuh kita, kasih makan seluruh sel tubuh kita. Gitu loh. Ya. Nah, jadi kayak gitu sebenarnya yang kita protek itu adalah tubuh kita. Gitu loh. Nah, jadi itu kalau bilang mahal atau murahnya sebenarnya dibandingkan dengan apa gitu kan. Kadang-kadang nih Broensis ya, kalau tubuh kita lagi sehat, kita kan nggak menghargai nih, kita nggak, wah udah cuek aja lah sehat. Tapi pada saat tubuh Broensis atau tubuh orang sakit, dia akan menjual apapun untuk mengembalikan kesehatan itu kan, sebenarnya gitu kan ya. Nah, produk-produk yang kita pakai sebenarnya untuk membuat tubuh kita sehat, tetap sehat. Yang sakit terpulihkan kayak gitu loh ya. Nah, jadi sebenarnya ini ya, kalau misalnya orang mengerti tentang kesehatan, orang akan mengupayakan apapun untuk diinvestasi kesehatannya gitu loh. Nah, sekarang contohnya, wah saya kan udah olahraga, saya minum vitamin C cukup gitu kan, saya minum cukup, saya makanan organik, semuanya bagus gitu kan. Nah, itu juga good. Tapi pertanyaannya, makanan yang kita makan tetap tidak bisa memprotek tubuh kita dari IMF. Ini satu-satunya nih produk nih hari ini nih, gitu loh, yang bisa memprotek tubuh kita dari elektromagnetic field yang ada sekeliling kita. Nah ya, nah kedua kalau vertigo, nggak usah bikin obat vertigo, taruh aja di bawah bantal, gitu loh. Ya, nah saya banyak lepas obat juga dari ini, gitu loh. Jadi kalau saya bilang mahalnya dibandingkan apa, itu kita mesti ngerti dulu ya nilai kesehatan itu seperti apa. Nah kedua, jadi banyak orang yang lepas obat malah setelah atau remisi obat lah ya, setelah mengkonsumsi Alphameta, Vitomax, dan Alphaspin dipakai. Apakah nggak jadi lebih murah? Bener nggak? Iya kan? Nah itu sebenarnya kalau kita mengerti tentang kesehatan gitu loh ya. Malah banyak orang yang ada juga kasus satu ibu pendarahan penebalan dinding rahim 7 cm. Penebalan dinding rahim 7 cm. Ya sampai temennya bilang udah diinin aja, diangkat aja rahimnya. Ayo mahalan mana? Alphaspin apa nilai satu rahim? Nah, kita cocok-cocokan dulu nih gitu kan. Kalau buat saya ya lebih mahal nilai rahimnya gitu loh. Itu kan tidak ternilai kan, bener nggak? Nah, sejak dia pakai Alphameta dan pakai Alphaspin, itu begitu periksa lagi, itu malah rahimnya bagus banget. Gitu loh. Hampir 2 bulan dari 7 cm sampai 0. Nah, jadi sebenarnya Broensis, kalau misalnya Broensis mengerti tentang arti kesehatan, investasi kesehatan itu menjadi lebih murah pada saat kita cicil. 1 sendok Alphameta itu sama seperti 1 gelas kopi di Starbucks. Gitu loh. Ya. Nah, 1 Alphaspin 8,3 juta ini seumur hidup dari Broensis. Dan Broensis bisa pakai satu keluarga. Jadi nggak dipakai sendiri nih. Pada saat kita 2 meter, ya kumpul di satu ruangan gitu kan. Tapi pada saat Broensis punya 5, satu keluarga kan terproteksi. Jadi yang menikmatinya satu keluarga, begitu kita Tuhan panggil, keturunan kita tetap bisa pakai karena nggak ada expirednya gitu loh, ya. Nah itu. Nah kedua, yang saya mau bilang aja ke Broensis gini, saya kan dulu juga pada saat pertama kali beli produk ini kan uangnya terbatas, ya karena gaji saya juga nggak besar gitu kan.
Nah, yang saya lakukan adalah gini, Bro and Sis. Saya promosi, gitu loh. Jadi saya mau pakai nih, gimana nih caranya supaya saya tetap pakai. Saya juga mau orang tua saya pakai, gitu kan. Dulu saya utamakan mama saya pakai, malah dengan dulu ya, misalnya dengan pertama kali saya join networking ya, itu kan keuangan terbatas kan. Tapi saya upayakan orang tua saya sebulan minum 2 botol Alfameta. Karena mama saya tangannya sudah tremor. Buat saya lebih mengenaskan ngelihat mama saya nggak bisa makan dibanding saya nggak berjuang gitu kan. Nah, jadi istilahnya saya promosilah ke teman-teman apa segala macam tentang Alfameta. Ya, jadi saya sambil promosi, sambil saya beliin buat orang tua juga gitu loh. Nah, tapi efeknya apa? Obat darah tingginya dikurangin dokter, buat tremor tangannya hilang, ya. Nah, tapi begitu saya promosiin ke teman-teman, saya dapat cashback dari company, seperti yang tadi Ibu Aryani jelasin, gitu loh. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi saya list nih, teman-teman saya, teman SD, teman SMP, teman SMA, saudara-saudara yang usianya jauh di atas saya, yang sudah punya masalah kesehatan, saya list, saya undang, saya jelasin produknya. Dulu kan saya belum bisa jelasin gitu kan, itu dibantu sama senior-senior saya, kayak gitu loh. Ya, nah itu yang dulu saya lakukan, sehingga apa? Sehingga orang tua minum Alfameta, saya minum Alfameta, saya punya Alpaspin lebih dari 10, saya juga pakai kasurnya kita, saya juga pakai pembalutnya kita, saya pakai Vitamek. Jadi saya memakai semua produk, tapi duitnya belinya dari sini gitu loh. Nah, mungkin salah satu itu Pak Kartika yang bisa saya sharingkan ya. Jadi istilahnya kita tahu dulu nih mahal itu dibandingkan dengan apa. Kalau buat saya melihat papa saya kena kanker paru-paru. Papa saya meninggal karena kanker. Itu mahal banget tuh jatuhnya. Dan rasa sakitnya luar biasa. Gitu loh, sampai papa saya kan minta dulu kan suntik dulu zaman dulu ya, itu sampai minta disuntik morfin sama dokter. Itu udah gitu morfin itu bekerjanya semakin lama semakin sebentar kan. Lah kalau disuntik banyak-banyak papa saya bisa sakau gitu kan. Gitu loh. Nah, buat saya makanya kenapa saya sangat memperhatikan kesehatan, karena saya melihat itu di masa kecil saya ya. Gitu loh. Nah, makanya kenapa kesehat investasi, sakit juga investasi. Investasinya yang mana nih? Kalau sehat kita berinvestasi dengan kesehatan kita, sakit pun kita investasi dengan gaya hidup yang berantakan kayak gitu loh. Nah, ini buat saya adalah investasi saya. Ya, kayak gitu. Nah, kedua, ternyata minum Alfameta dengan minum Alfaspin itu ternyata buat darah juga bagus gitu loh. Yang tadi kan Bu Ingrid juga udah sharingkan ya dari produk ya, aliran darahnya lancar. Ini banyak banget ngebantuin deh. Pokoknya kalau punyain ini Bro and Sis, kulit muka kenceng, ya, minumnya pakai ini juga, tidurnya diproteksi juga, semuanya proteksi gitu loh. Ya, jadi buat saya sih malah relatif lebih murah ya, dan saya akan promosi lebih giat gitu loh, karena saya mau minum Alfametanya, saya minum Alfameta udah hampir 10 tahun. Gitu loh. Jadi buat saya ini kesehatan saya yang paling oke lah dibanding 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu saya masih sangat muda kan artinya kan. Kayak gitu loh. Jadi buat saya malah sehat itu akan menjadi mahal pada saat sehatnya hilang, gitu loh. Ya, terjawab ya Pak Kartika. Ya Bu Wulani, terima kasih Wulani, terima kasih. Nah ya. Untuk prospek, kalau untuk prospek gini, kita tidak bisa kontrol orang lain bersikap apa, itu dulu pertama, ya. Dan kedua, kita harus tetap positif dengan apapun kondisinya, gitu kan. Nah, yang ketiga, tetap jalin pertemanan aja. Jadi gitu. Jadi istilahnya dia udah datang sekali, dia udah datang 2 kali. Sebenarnya tersirat. Jadi gini, kan pesan itu ada yang tersirat dan ada yang tersirat itu yang kelihatan dan tidak tersirat kan, sebenarnya gitu kan ya. Nah, sebenarnya pada saat kita prospekin orang, ya pada saat kita prospekin orang, terus orang itu belum join misalnya ya, terus dia masih mikir misalnya gini, sebenarnya ada pesan yang belum tersampaikan yang jadi kebutuhan dia. Gitu loh. Itu sebenarnya pada intinya di situ. Nah, itu jadi gini, kita harus mengerti bahwa momen itu bisa berubah. Momen itu bisa berubah ya. Jadi gini, kadang kita tawarin hari ini mungkin memang bukan kebutuhan dia untuk hari ini. Tapi kalau kita tinggalin, siapa tahu kebutuhannya besok gitu loh. Ya. Nah, jadi tetap konteks, tetap jalin hubungan dengan prospek kita, ya. Tapi kita jangan punya pikiran negatif. Kalau aku sih gitu ya. Jadi kalau dia mau menghindar, jadi yang penting selamanya yang penting kita bisa
bisa manage pikiran kita, kita tidak berpikiran negatif tentang orang itu gitu loh ya. Nah, kedua saya akan berlaku normal-normal aja gitu loh. Saya akan menjaga itu, saya bersikap biasa-biasa aja gitu kan. Nah, yang ketiga adalah saya tetap menjalin hubungan karena saya percaya orang ini gini loh. Ada tidak, tapi ada satu momen dia akan berkata iya gitu loh. Nah, momen berkata iyahnya itu yang tetap kita harus, kenapa kita harus jaga hubungan, karena momen iyahnya kan kita nggak pernah tahu dia ada di mana nih, gitu kan, ya. Nah, jadi contoh nih, saya prospekin Bu Aryani juga nggak langsung join, benar nggak Bu Aryani? Ya. Nggak langsung join. Saya telepon Bu Aryani bilang saya mau ke Australia gitu kan. Nah, karena saya punya daftar nama, saya tulis, oh ini mau ke Australia. Saya tanya pulangnya kapan? 3 minggu kayaknya ada, kalau nggak salah ya, 2 minggu atau 3 minggu. 3 minggu. Saya catat 3 minggu ya, saya catat 3 minggu. Saya hitung kalender satu, wah tanggal segini nih gue telepon gitu kan. Nah begitu saya telepon ya, beneran loh, begitu saya telepon Bu Aryani pas sampai bandara Soekarno-Hatta. Jadi hitungan saya pas banget ya gitu kan. Yeah. Karena saya punya daftar nama, jadi saya bisa ini, jadi saya bisa pantau prospeknya saya kan, gitu kan. Nah jadi begitu Bu Aryani mendarat, pas saya telepon, terus kita bikin janjian, di Plaza Senayan. Ya. Bener ya? Di Bretok ya kalau nggak salah ya Bu Aryani. Bukan, ya? Di itu Donat. Yang apa? Yang di bawah itu Bu. Iya. Iya. Di situ udah tempat donat. Saya prospekin. Bu Aryani nggak langsung join pada saat itu. Nah, terus saya ajak ke acara. Ya, pada saat diajak acara, Bu Aryani berkesan tuh ke acara itu gitu ya Bu ya. Ya, di NN Night. Begitu berkesan, apakah langsung join juga? Enggak juga gitu loh. Nah, pada saat itu saya ke Bali. Pada saat saya ke Bali, Bu Aryani mau join. Pada saat itu saya lagi di Bali. Nah, terus nggak jadi lagi, janjian lagi, saya ke Aceh. Ya, terus Bu Aryani saya ketemuin dengan Bu Filan di Jakarta, karena pada saat itu saya harus ke Aceh kan. Begitu loh. Nah, tapi terus follow up gitu. Nah, terus di situ baru join ya kalau nggak salah Bu Aryani ya. Iya. Iya, jadi saya kerjasama. Setelah itu, jadi nggak hari itu ketemu Bu Filan langsung saya join. Besoknya kalau nggak salah saya ke STC ya waktu itu. Iya, terus saya transaksi di. Dan itu transaksi tanpa saya, soalnya saya di Aceh gitu loh. Dibantu Bu Filan. Dibantu Bu Filan pada saat itu. Nah, Bu Aryani juga pasti punya prospek yang 4 tahun di follow up ya Bu ya. Ya, teman kuliah dulu, teman baik lah. Jadi waktu saya prospek ya seperti itu. Di telepon akhirnya nggak mau ngangkat, di WA jarang jawab. Tapi kalau ditanya lama-lama kita sapa baik-baik gitu, seperti yang tadi Bu Lani bilang, kita tetap berteman, kita tetap baik sama dia. Suatu saat juga join, 4 tahun kemudian join. Iya, jadi momen haknya itu, momen ahaknya itu kita nggak pernah tahu nih di mana. Jadi gini, kalau saya punya prinsip gini, tidak bisa iya gitu loh. Jadi mungkin memang hari ini dia belum kebutuhan. Ya sama seperti ceritanya Bu Ingrid ya, dulu Bu Ingrid juga prospekin temennya Alfaspin, diketawain sama temennya. Ya nggak percaya lah, bukan diketawain, dia nggak percaya lah gitu. 6 bulan kemudian ya kalau nggak salah Bu Ingrid ya. Iya betul Bu Lani. 6 bulan kemudian baru join gitu loh. Nah sebenarnya kadang-kadang kitanya nggak sabar aja sih sebenarnya gitu loh. Jadi sebenarnya kalau kita mengerti, yang penting kitanya tetap positif. Nah, kitanya jangan fokus menghitung yang nggak maunya nih. Kita hanya fokus, oke, kalau nggak ada dia pasti ada yang lain lagi, gitu kan? Nah, itu yang menjadi perhatian saya pada saat itu kan. Nah, kedua pada saat kita, yang penting jalin hubungan tetap gitu kan. Ada berita positif kita kirimin, misalnya ada kesaksian produk kita kirimin gitu kan. Nah, nanti momen aha gitu loh dianya gitu ya. Kita nggak pernah tahu tuh ada di mana. Nah, bisa jadi gini, dia mungkin enggak hari ini karena bukan kebutuhan, atau mungkin pesan kita belum menjawab pertanyaan yang dia butuhkan gitu. Itu kan bisa jadi 2 sebab ya. Nah, jadi kita harus punya pikiran adalah dia bukan yang enggak mau atau dia bukan menolak kita secara pribadi, tapi hari itu dia memang belum aja gitu loh. Nah, kita tanya lagi nih kebutuhan dia apa. Makanya pada saat kita follow up orang, kita jangan banyak lebih bicara, tapi kita lebih banyak bertanya. Pada saat follow up orang gitu loh. Ini pertemuan sekali kan dia belum mau nih. Pertemuan 2 kali itu kita lebih banyak bertanya.
Jadi kita tahu nih semakin banyak kita bertanya, semakin dia banyak bicara, kita akan semakin tahu kebutuhan dia apa. Nah, barulah di situ kebutuhan-kebutuhannya kita penuhin dari pertanyaan-pertanyaannya dia gitu loh. Ya. Nah, yang ketiga, kalau memang belum juga ya nggak masalah, tetap follow up lagi gitu loh. Jadi ada orang yang bisa iya cepet, ada orang yang memang harus berpikir lama. Ya mungkin keadaannya hari itu mungkin ya dia baru naik jabatan gitu loh. Jadi banyak kemungkinan ya, atau misalnya pasangan hidupnya belum setuju gitu loh. Nah, yang penting selama kita menjalin hubungan ya itu tetap dia akan kembali ke kita kayak gitu. Jadi tetap jangan ditinggalin kalau menurut aku, karena itu kan tabungan aja. Buat aku prospek yang belum join itu adalah tabungan gitu loh ya. Karena aku juga banyak kok follow, ada yang 2 tahun, ada yang 1 hari ketemu langsung join, beraneka ragam. Ya, jadi teman-teman di sini nanti juga sama akan mengalami hal yang sama. Nggak masalah, asal teman-teman di sini tetap konsisten, cari yang mau dulu. Yang enggak ya next dulu, tapi bukan ditinggalin kayak gitu loh ya. Kayak gitu. Nah, nanti akan by konsultasi juga nanti bisa dengan upline-upline-nya. Ya. Jadi rata-rata deh kita tuh ngalamin juga kok semuanya. Mungkin 99,99%, 99,999999 aktif di bisnisnya pasti ngalamin. Ya, kayak gitu. Oke, ada pertanyaan yang lain lagi? Ada Bu Lani, ini ada beberapa tambahan ya dari chat yang masuk di Zoom maupun ada yang WhatsApp secara pribadi gitu ya. Ini yang masuk mungkin saya rangkum aja kali ya Bu Lani beberapa ya. Ini ada dari Ibu Rita, Bu Levina, yang Bu Cahya tadi udah terjawab ya, dan juga dari Iksan Ridwan. Ini ada yang bertanya gimana kalau bisa dapetin info produk, karena selama ini banyak ditanya sama orang dapat info produk dari mana. Lalu seputar produk lagi, Alphaspin ditaruh di atas gelas, airnya manfaatnya sama jadi living water. Maksudnya gimana ini Bu Levina ya? Bu, Alphaspin taruh di atas gelas, airnya manfaatnya sama menjadi living water gitu. Gini ya. Ini kan di bawah gelas, ini kan di atas gelas nih. Kayak gini. Iya, iya. Ya. Oke. Air ditaruh, jadi air Alphaspin ditaruh, kalau saya gini loh, saya tatakin. Karena kan ini air minum saya kan di dekat laptop ya, itu kan struktur airnya dia hancur. Ya sebenarnya kalau kita offline nih, saya bisa demoin loh, nggak usah gini. Saya bisa demoin. Jadi gini, dengan kata-kata, struktur darah aja bisa hancur. Dengan kata-kata kita. Karena pada saat kita berkata-kata negatif, ya kita berkata-kata negatif, atau saya berpikir negatif nih ke Bro Ensis gitu ya, itu struktur darah itu hancur. Ya, dan itu kan bahaya kan. Nah, bayangin nggak kalau anak-anaknya Bro Ensis di sekolahan zaman dulu ya, dibully teman-temannya. Ya, itu juga sama. Jadi karena cairan ya, itu kan tubuh kita kan 70%, 80% kan cairan kan. Nah, cairan dibilang bodoh, itu kan struktur airnya kan hancur kan. Tapi kalau cairan didoain, itu jadi bagus banget kristalnya. Terus diucapin thank you jadi bagus banget, diucapin I love you jadi bagus banget gitu kan. Ini ntar saya jawab ya, tapi ini untuk supaya bisa mengerti tentang penggunaan Alphaspin itu powerful banget. Nah, jadi sama pada saat orang dibilang bodoh kamu, ini cairan nih. Itu struktur darahnya hancur. Itu yang dibilang kata-kata punya kuasa gitu kan. Nah, jadi bayangin kalau misalnya anak-anak itu masih di SD, dia dibully sama teman-teman, ya bodoh kamu gitu. Ya itu struktur darahnya juga hancur gitu loh. Nah, jadi Alphaspin kita ya itu salah satunya adalah membuat air itu kan jadi mikrokluster ya, disebutnya partikel lebih kecil ya. Nah, jadi kalau ditaruh, misalnya contoh nih, ditaruhnya di bawah gelas. Kalau saya jadi tatakan gelas gitu loh. Jadi kalau saya taruh kayak gini nih, yang tadi saya bilang. Ini kan Alphaspin nih, saya taruh sini. Gitu loh. Tapi kalau Bro Ensis ada jar di rumah, itu bisa dimasukin Alphaspinnya. Gitu. Nah, pada saat ditaruh itu airnya udah jadi living water. Ya, tapi kalau Bro Ensis lewatin, itu oksigennya lebih tambah. Ya, jadi terjawab Bu Levina ya. Iya. Sama ada satu lagi tadi Bu Rita, kalau mau dapat info produk itu dari mana?
Kalau info produk tentang apa nih? Nggak ada spesifiknya sih ya. Mungkin kalau ada Bu Ritanya langsung, mungkin bisa ditanyakan langsung, karena tadi bertanyanya hanya di mana bisa mendapatkan info produk. Pertanyaannya itu di chat tadi. Nah, ya info Bu Rita ya tadi ya. Bu Rita nanti mic-nya dinyalain aja. Jadi supaya lebih spesifiknya pertanyaannya apa? Contoh info produk harga bisa gitu loh info. Biasanya menanyakan info-info produk yang kan ini prospeknya pernah ngikut Zoom Bu. Jadi kadang minta untuk Alpaspin, terus kayak Vitomax seperti itu. Nah, saya yang menjelaskannya kan juga susah, takut serba salah gitu. Oke. Nih, ini solusi nih buat teman-teman juga nih ya. Nah, kan nih teman-teman kan masih banyak banget yang baru nih di sini, bener nggak ya? Nah, kadang-kadang begitu kita ngundang, prospeknya nanyain nih, Alfa Meta gini, Alpaspin masa bisa kayak gitu sih gitu. Kandungannya apa? Misalnya gitu kan ya. Atau Alfa Meta bisa nggak nih, misalnya buat untuk diabetes misalnya, untuk ini gitu kan. Nah, jadi banyak pertanyaan yang kadang-kadang Bro Ensis bisa keteter nih di lapangan nih, gitu kan ya. Karena kalau kita ngajak ke pertemuan enak kan, kita tinggal duduk diem, tapi udahannya kan tetap kita harus hubungan dengan mereka kan ya. Nah, jadi saya kasih solusi yang paling gampang. Yang pertama adalah gini, ya. Jadi setiap kali ada acara webinar kayak gini ya. Nah, Bro Ensis langsung set besoknya, kalau webinarnya siang, setelah webinarnya selesai, langsung bisa set kita pindah Zoom untuk sesi tanya jawab. Itu pertama. Ya, jadi contoh nih, kan ada webinar yang jam 2 siang tuh kadang-kadang kan, hari Sabtu ya. Nah, setelah jam 2 siang selesai jam 3, itu kita bisa langsung bikin sesi tanya jawab pindah Zoom aja. Biar nanti pertanyaan dari prospeknya Bro Ensis di sini, kalau memang ada pertanyaan bisa langsung terjawab gitu kan. Nah, ini sesi ini kita bikin untuk acara yang kemarin tuh. Kenapa? Supaya upline Bro Ensis tuh bisa bantu jawab juga gitu kan ya. Jadi lebih enak. Kenapa? Karena setiap ada pertanyaan, contoh nih, tadi Pak Kartika nanya, ternyata Pak Supatmo bikin, oh iya benar juga, itu juga pertanyaan saya tuh. Jadi lewat pertanyaan Pak Kartika sebenarnya Pak Supatmo dapat jawaban gitu loh ya. Nah, itu enaknya nih kalau kita di forum begini gitu kan. Nah, jadi sengaja ini dibikin untuk membantu Bro Ensis yang punya prospek tarik ke sini. Jadi kita yang leader-leadernya bisa bantu jawab. Itu pertama ya. Nah, kedua, bikin home meeting. Jadi Bro Ensis dengan sengaja minta waktu langsung si prospeknya diajak home meeting lagi dengan leader-leader dalam sesi follow through, follow up namanya. Ya ini kan follow up dengan lebih besar karena kan ini saya gitu kan. Nah nanti Bro Ensis bisa dengan leader mentornya masing-masing nih gitu kan. Itu jauh lebih efektif karena ada sesi tanya jawab juga. Nah yang ketiga, info produk bisa di contoh tentang Alpaspin, tentang Alfa Meta, atau tentang Vitomax, atau tentang semua produk like kesaksian-kesaksian, itu bisa contoh nih Bu Rita timnya Bu Aryani, itu bisa di YouTube-nya Ibu Aryani, di YouTube-nya Ibu Ingrid, dan di YouTube-nya aku. Itu tinggal cari aja nanti Vitomax apa, Alpaspin apa, itu ada ya. Nah kayak gitu. Tapi kalau bisa timnya di Bu Lina, itu juga di YouTube Bu Linanya juga ada ya, Ruslina Liang, di YouTube aku juga ada gitu kan. Kalau timnya Gita itu di YouTube-nya aku gitu ya. Jadi kayak gitu. Nanti kan pada saat dia bertanya di YouTube, aku akan tanya, Ibu tahu ini dari siapa gitu loh. Jadi aku tetap akan balikin ke misalnya contoh, oh saya tahu dari Ibu Agrita, oh ini prospeknya Gita nih gitu kan. Ya. Nah, tapi jangan dikasih ke link YouTube-nya orang lain yang bukan upline gitu loh ya. Karena kalau YouTube-nya crossline, nanti bisa di-closing crossline nggak ada masalah sebenarnya gitu loh. Ya, jadi kasih link YouTube upline-nya gitu ya. Kayak gitu. Jadi timnya Bu Lina, Bu Ruslina Liang itu nama YouTube-nya, Bu Aryani juga nama YouTube-nya Aryani Leksono ya kalau nggak salah ya. Nah, terus Bu Ingrid juga Ingrid Budiman. Ya, kalau saya Lani Oi, Lani Wi ya. Saya Aryani FFG Leksono, Bu. Iya. Pokoknya Aryani Leksono udah langsung nyampe ke Bu Aryani juga. Jadi kayak gitu. Ya. Terjawab Bu Rita. Halo Bu Lani, saya mau tanya nih. Iya Bu. Halo Bu Lani. Iya. Maksudnya kan air Alpaspin ditatakin di gelas boleh. Tapi sebenarnya hasil maksimal itu diceburin ke dalam air dong. Iya. Lebih maksimal maksud saya hasilnya itu. Iya.
Iya. Kalau hanya ditatakin begitu kurang ini ya. Iya, oksigen yang berbeda. Kalau yang dituang di tengah-tengah itu bolongan itu? Ya sama, itu juga sama. Jadi apalagi kalau Ibu Levina tuangin berkali-kali itu lebih bagus lagi. Jadi gini loh, dia ada sentuhan dengan permukaan alpaspin itu. Atau Ibu bisa beli botol minum yang hijau tuh yang alpaspin taruh tengah-tengah, bisa dibalik gitu loh. Jadi nggak usah kocor-kocoran. Iya, tapi sebenarnya lebih praktis ya yang taruh di dalam jar air dong. Iya. Jadi itu menghindari pecah. Karena kan kalau kita pakai ini kan resiko untuk pecahnya juga cukup besar ya. Gitu loh. Kalau kita bisa contoh nih, kita tuangin berkali-kali gitu, itu mesti memang ekstra hati-hati. Kalau saya agak pusing, saya cemplungin aja ke dalam jar minum. Nah iya, itu lebih bagus ya. Iya. Oke, thank you ya Bu. Siap. Ya. Bu Lani, ini ada pertanyaan terakhir tentang produk dari Ihsan Ridwan. Itu tadi bertanya, kalau untuk kena stroke ringan, itu yang bisa disarankan pakai, maksudnya kena stroke ringan, obat yang disarankan. Mungkin bukan obat kali ya Pak Ihsan, mungkin maksudnya produk-produk kita yang bisa disarankan untuk pemakaian stroke apa mungkin ya. Sama satu lagi ada private chat, itu bertanya kalau untuk cancer, itu juga terapinya seperti apa dengan alfaspin dan alfameta. Oke, ini pertanyaannya bagus banget ya sekitar produk semua ya. Jadi gini Bu Ensis, stroke ringan itu, stroke itu akan berkala. Gitu loh, stroke itu akan berkala kalau kita nggak jaga, ya. Nah, jadi benar-benar kita harus jaga kesehatan, di mana makanya kenapa penting banget kita minum air yang dilewatin alpaspin, minum alfameta, pakai alpaspin, itu supaya darahnya kita lancar. Karena kan pembuluh kapiler kita kan kecil banget kan, jadi bayangin nggak kalau pembuluh kapiler kecil banget, sedangkan darahnya kental. Nah, jadi tinggal nanti pecahnya di jantung, jadi gagal jantung, di batang otak jadi stroke gitu kan, ya. Atau dia ke ginjal jadi rusak, itu kan kerja organnya jadi berat banget pada saat darah kitanya kental sebenarnya gitu loh. Jadi Bu Ensis banyak minum dengan air yang ada alpaspinnya gitu kan, dengan terus minum alfameta kita juga untuk melindungi organ tubuh kita kan. Nah terus untuk yang stroke ringan ya, itu Bu Ensis bisa pakai alpaspin dan alfameta kita juga gitu loh. Jadi kenapa? Karena kan kita nggak tahu nih penyumbatannya udah berapa banyak kan sebenarnya kan. Gitu loh. Kadang-kadang orang, oh ini kan stroke ringan, tapi kan Bro Ensis nggak tahu nih penyumbatan itu ada di mana aja, gitu kan. Nah ini ada kejadian ya, salah satu teman kita di Surabaya kena stroke, malah dokter itu sebentar ya. Malah dokter itu bilang kalau orang lain yang ngalamin kayak dia, ada kemungkinan itu susah banget untuk normal kembali gitu loh. Jadi bisa lumpuh total. Nah, tapi karena dia minum, jadi dia tuh kena benturan di sini ya. Jadi pecah di pembuluh batang otaknya. Nah, tapi karena dia sebelumnya sudah minum alfameta, dia sebelumnya sudah pakai alpaspin, bulan Februari jatuh ya. Bulan Maret pertengahan itu udah bisa nyetir mobil dari lumpuh total. Gitu loh ya. Nah terus dokter ini ya, dokter yang ngikut ngawasin dia itu seniornya dokter Terawan, dia pengen ngomong begini, wah saya begitu di MRI ya, dia bilang itu banyak jaringan di otaknya yang baru. Itu kan karena investasi bertahun-tahun minum alfameta kan sebenarnya kan. Si dokter bilang ini kalau nggak minum alfameta nggak mungkin kayak gini. Jadi banyak sel-sel, jadi banyak syaraf-syaraf yang baru tuh banyak terbentuk gitu loh. Jadi dia bisa, padahal benar-benar kalau dokter aja bilang ini kalau orang normal mah ini bisa cacat tetap lah gitu loh. Dia akan tetap terbaring sebagai orang lumpuh. Dia bisa nyetir mobil lagi, dia bisa bekerja lagi. Cuman sampai dengan tahap ini dia masih terus terapi dengan alpaspin, dia masih terus terapi jalan, karena jalan udah bagus ya, tapi dia tetap lancarin karena kan butuh kekuatan terus kan. Tapi itu karena dia investasi alfameta dan alpaspinnya tuh udah bertahun-tahun gitu loh. Nah nanti ini untuk tadi untuk yang bertanya ya untuk stroke ringan, sebenarnya kalau menurut saya itu secepatnya pakai alfameta dan alpaspin. Karena kita nggak pernah tahu penyumbatannya ada di mana lagi gitu loh. Ya contoh orang kadang-kadang begitu kena, contoh ya
jantung, begitu kena jantung, begitu periksa toto pakai ringnya 4, bener nggak? Gitu kan? Nah, karena kan harus diperiksa, nanti ada calon-calon penyumbatannya ada di mana itu harus diperiksa sebenarnya. Nah, dengan kita pakai alfaspin, alfameta, itu sebenarnya untuk memperkuat organ tubuh kita yang lain. Nah, kedua adalah untuk mencegah pengulangan sebenarnya, kayak gitu loh. Ya, terjawab? Mungkin orangnya mute ya. Sama satu lagi Bu Lani, apa namanya yang tentang cancer, penggunaan produk untuk cancer, sama ada tambahan satu lagi penggunaan alfaspin untuk mata, seperti apa? Untuk cancer juga sama, pakai alfaspin di badan tempelin minimal 2 depan belakang, minum alfameta kalau bisa 4 jam sekali. Gitu loh. Ya. Jadi untuk yang kena cancer ya, nah terus minum air yang dilewatin alfaspin berkali-kali, karena bagus banget, itu ada kesaksian dari dokter juga dari Surabaya ya, dia sampai sharing gini loh, sebenarnya kalau orang mengerti, kalau kita makan makanan, sel cancer itu akan lebih agresif dibanding sel normal kita. Jadi apapun yang kita makan, dia makan lebih banyak, apalagi kalau Bro Ensi suka banget makan manis, waduh itu udah makanan kanker tuh. Makanya hindari gula, jadi hindari makanan manis, karena itu bahaya banget. Jadi kalau misalnya contoh ya PET scan, itu kan salah satu kan itu gulanya juga tinggi banget kan kalau orang PET scan kan sebenarnya gitu loh. Itu kan untuk dicari tuh yang mana jadi agresif kan, kayak gitu. Nah jadi apapun yang kita makan ya kalau misalnya itu cancer itu lebih cepat dia makannya gitu loh ya. Jadi hindari makanan manis, terus gluten gitu kan. Lebih banyak makan sayur dan sayur lah terutama ya, buah, tapi juga jangan buah yang manis-manis gitu loh. Ya, nah terus untuk pemakaian alfametanya itu 4 jam sekali pakai. Kenapa? Karena alfameta itu sel kanker tuh nggak suka. Dia nggak makan sel alfametanya gitu loh. Tapi alfameta itu kasih nutrisi kepada sel yang sehat. Sehingga yang sel sehat itu bisa melawan sel kankernya Bro Ensis gitu kan. Ya, jadi sel sehatnya dikasih makan, sel sakitnya diobatin, terus mereka akan bersama-sama melawan yang sel abnormal ini gitu loh. Jadi itu prinsipnya ya. Nah kedua, pada saat minum air yang dilewatin alfaspin itu kan tingkat oksigennya juga tinggi kan. Nah oksigen itu kan menjadi antioksidan buat tubuh kita. Kanker juga nggak suka dengan oksigen kan gitu loh. Ya, nah jadi itu yang salah satu untuk cancer. Terus pakai di badan. Jadi ada pengalaman dari temennya Bu Ingrid juga pakai di badan 2 depan belakang. Ya, dan itu CA-nya tahun ke-5 ya tahun ini ya, dinyatakan bersih gitu loh. Gitu, tapi tetap ya satu Bro Ensis juga berdamai dengan sakitnya gitu kan, harus berdamai dulu. Nah kedua ya kita juga bantu doa ya untuk kesembuhan gitu loh. Ya tapi gunakan secara maksimal. Ya, yang terakhir Bu Lani itu penggunaan alfaspin untuk mata seperti apa? Nah ini juga dulu sis ketut ya, sis ketut ini kan punya pengalaman tentang mata ya. Itu ditaruh di alfaspinnya, dilewatin air ya, itu bisa semprotin ke mata ya airnya. Tapi itu harus benar-benar steril ya. Jadi dari semprotannya, dari airnya juga, atau kapas ya kalau nggak salah ya, ketut ya. Coba dah dibuka mute-nya deh, dibuka mute-nya. Lan, kedengeran? Iya kedengeran. Dulu lagi mata. Lagi mata Kak. Itu airnya dilewatin alfaspin, alfaspinnya ditumpuk 2, tapi sebelumnya dicuci bersih dulu ya. Direndam pakai air panas, setelah itu dilewatin sekitar 20 kali. Habis itu dicuci di apa sih kayak pakai bar water. Zaman dulu kan udah bar water tuh. Gitu. Kayak seperti itu. Nah itu sekarang pun kadang-kadang kalau itu dulu merah banget ya, dulu merah banget ya. Ya merah banget, karena mungkin ada benturan atau apa gitu, karena juga minum obat yang waktu itu dosisnya tinggi kan. Minum obat dosis tinggi bisa menyebabkan itu karena dari autoimunnya. Ya. Terus pernah juga mata tuh pernah kayak ada selaput itu dicuci pakai itu juga bisa. Jadi itu Bro Ensis terjawab ya untuk mata gitu kan ya. Pokoknya kalau tahu manfaatnya alfaspin tuh Bro Ensis tuh mandi aja bawa tuh ke kamar mandi tuh gitu loh ya. Untuk terus ada benjolan gosok-gosok itu maksimal banget.
ya untuk Alpaspin ya. Nah ini ada dari Pak Firdaus ya, Mitfatul Firdaus ya. Terima kasih Bu Lani, penjelasannya sangat positif buat prospek yang masih sampai sekarang belum memutuskan. Karena benar kata Bu Lani, butuh proses untuk memahami, apalagi setiap prospek akan punya latar belakang dan pertimbangan masing-masing, dan setiap orang tidak sama. Oh, ini cuma pernyataannya doang. Saya pikir pertanyaan. Oke, Pak Firdaus, saya tunggu ya kabar baiknya ya. Semoga kita bisa kerjasama dan kita bantu banyak orang ya. Lani, ya. Saya mau nambahin untuk yang mata tadi, Bu. Halo. Iya. Ya, jadi gini, dulu kan saya mata saya sebelum saya kenal produk-produk kita ya, saya kan sering mata gatel gitu kan. Kemudian ke dokter dikasih yang itu loh, obat tetes yang ininya kecil yang dibilangnya obat tetes air mata buatan gitu kan. Jadi karena dibilang matanya kering gitu kan. Jadi saya selalu netesin itu dulu. Tapi sejak saya tahu air Alphaspin bagus, itu saya pakai air Alphaspin yang sudah direbus ya. Jadi airnya steril, dilewatin Alphaspin berkali-kali atau saya rendam di air Alphaspinnya saya rendam. Nah itu airnya tuh saya tetesin ke mata. Jadi sudah sejak saya pakai air Alphaspin tuh saya nggak pernah beli obat tetes seperti itu lagi. Jadi itu memang membantu sekali. Dulu kan saya juga pernah kirim foto ke Bu Lani waktu mata saya tiba-tiba merah gitu. Kemudian saya itu seperti yang tadi dirimbang gitu ya, pakai air Alphaspin di mata kita kedip-kedip kayak yang inian bore water tuh kan ada ya. Jadi kedip-kedip di air Alphaspin gitu. Kira-kira 5 menit ya, itu udah mulai putih lagi gitu. Saya kan pernah ya kirim ke Bu Lani ya waktu itu ya. Iya. Nah, jadi terjawab ya buat yang menanyakan untuk mata gitu kan. Jadi sebenarnya kalau menurut saya gini, Bro Ensis milikin Alphaspinnya pakai secara maksimal. Sekarang mungkin ngerasa kayak nggak butuh gitu ya. Tapi yang tadi saya bilang itu adalah memprotek tubuh kita gitu loh. Karena kita harus jaga tubuh kita untuk sehat dan tetap sehat gitu kan. Ya, ada lagi pertanyaan? Udah selesai sih kayaknya Bu Lani ya, yang tadi masuk ke chatting kayaknya udah selesai. Atau mungkin kalau ada Bapak Ibu Brother Sister yang masih ada pertanyaan mungkin bisa langsung disampaikan. Masih ada? Kalau misalnya masih ada bisa ini aja sendiri unmute sendiri ya mic-nya ya. Kalau memang masih ada yang mau ditanyakan. Kalau memang sudah tidak ada lagi, mungkin kita bisa akhiri acara pada malam hari ini ya. Sebelumnya saya mau berterima kasih dulu untuk Ibu Lani, Bu Aryani, Bu Ingrid. Terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya ya. Pastinya ini akan sangat bermanfaat buat kita semua ya, terutama yang sudah punya produk supaya menggunakannya lebih maksimal. Dan juga yang mau menjalankan bisnis juga bisa mulai dapat pencerahan-pencerahan dan solusi dari jawaban-jawaban tadi gitu ya. Mungkin kalau masih ada yang mau bertanya lagi nanti, mungkin masih malu di forum ini, bisa bertanyakan langsung ke upline-nya yang terdekat ya. Intinya tanyakan sama yang mengundang. Karena kenapa? Karena pasti dapat jawabannya yang akurat. Jadi jangan cari tahu sendiri karena informasi di luar kita nggak tahu, ada yang benar, ada juga yang nggak benar ya. Jadi supaya dapat jawabannya tepat, lebih baik bertanya sama yang mengundang masing-masing gitu ya. Saya rasa cukup sekian ya. Atau mungkin ada slide yang mau ditampilkan lagi, ada slide promo, apa mau ditampilkan? Atau mungkin nanti, oke. Karena kabar baiknya, buat Bapak Ibu Brother Sister semua, baik yang sudah join ataupun yang baru mau memutuskan join, kabar baiknya kita tuh ada promo sampai tanggal 30 September. Promonya berbeda-beda ya. Ada yang sampai tanggal 30 September, ada juga yang hanya sampai tanggal 27 September, nanti bisa dilihat. Nah, ini adalah promo-promonya untuk pembelian satu Alphaspin, dapat free produk. Ada juga misalnya mau cobain semua produknya, mau Alphaspin, mau Alphameta, mau Vitomax, itu bisa memilih antara yang paket 600 BV, 900 BV, 900 BV ada dua pilihan ya, nanti bisa sesuai kebutuhan Bapak Ibu Brother Sister
masing-masing ya, yang mau diinginkan produknya seperti apa ya. Nanti ini kalau mau minta sama yang mengundang juga bisa nanti dikirimin via WhatsApp juga gitu ya. Ada lagi promonya Bu. Nah ini juga ada promo Vitamax, harusnya cuma 3 botol, tapi karena lagi promo dapat lagi tambahan 1 botol, jadinya dapatnya 4 botol ya untuk Vitamax-nya. Oke, ini juga ada produk kasur. Kalau mau tahu kasur seperti apa, nanti juga bisa ditanyakan sama mengundang ya, karena hari ini kita kebetulan memang tidak membahas kasur ya, tapi nanti bisa ditanyakan sama yang mengundang detailnya seperti apa. Ini adalah promo-promo yang diberikan untuk kasur kita JMX3 ya. Ada lagi? Oke, ini adalah salah satu paket terbaik yang menurut saya ini adalah paket terbaik yang kita bisa punya karena ada 5 Ovaspin, kita bisa bikin kuantum, lalu satunya bisa ditaruh di jar air sehingga nggak ada lagi acara masukin Ovaspin, keluarin Ovaspin dari jar air minum ya, kalau kita punyanya 5, jadi aman gitu ya. Nah ini adalah paket terbaik karena kenapa? Free produknya banyak banget. Beli 5 dapat lagi 1 Ovaspin mini ya, terus juga dapat lagi 2 botol Alpha Meta, dapat lagi Vitamax sampai 8 botol gitu ya. Dan semua produk kita ya, terutama yang Alphaspin, kalau Alpha Meta sama Vitamax itu tidak bisa dicicil, tapi kalau yang Alphaspin walaupun beli 1 sekalipun, sama dari mulai beli 1 sampai beli 5 ya itu bisa dicicil 0% 6 bulan dengan kartu kredit. Nanti bagaimana caranya bisa tanyakan sama yang mengundang masing-masing. So cukup sekian. Oh ya, ini ada lagi promo. Nah ini yang saya bilang 25 sampai 27. Jadi mesti diperhatikan tanggalnya karena promonya itu berbeda-beda ya. Ini bagus banget karena 1 Alpha Meta dapat yang tadinya harusnya 1 set Vitamax itu 3 gratis 1, tapi sekarang ditambahin 1 botol lagi jadi Vitamaxnya dapat 5. Tapi ini cuma sampai tanggal 27 ya. Oke, cukup sekian ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang mau repeat order, mau MPA atau yang belum join atau yang mau upgrade, saran saya ambil di masa promo sekarang karena keluarin uangnya sama tapi dapat produknya jumlahnya beda. Gitu ya. Cukup sekian acara Q&A pada malam hari ini. Kita bertemu di acara-acara selanjutnya ya. Terima kasih. Selamat malam.